Hujan deras membasahi jalanan tanah yang mengarah ke sebuah desa terpencil di pinggir kota Purworejo. Petir menyambar di kejauhan, seolah menjadi salam pembuka untuk kedatangan seseorang yang telah lama meninggalkan tempat itu. Namanya Bagas, 28 tahun. Ia turun dari mobil travel tua dengan satu ransel kusam di punggungnya. Wajahnya letih, matanya bengkak, dan tangannya terus menggenggam lembaran surat warisan dari ayahnya, seorang petani yang meninggal seminggu lalu tanpa sempat ia jenguk. Bagas pernah hidup di Jakarta. Ia mencoba bertahan sebagai pekerja serabutan sambil merawat istrinya yang tengah sakit dan anaknya yang masih balita. Tapi pandemi, utang menumpuk, dan nasib buruk memaksanya menyerah. Ketika kabar kematian ayahnya datang bersama selembar surat warisan berupa sepetak sawah, satu kandang sapi tua, dan sebuah rumah reyot, Bagas memutuskan pulang. Namun, begitu melangkah masuk rumah masa kecilnya, ia langsung disambut bisik-bisik tetangga, lirih dan mencurigakan. Wah, akhirnya anak Pak Rusdi pulang juga. Tapi kenapa sendiri? Rumah itu seharusnya dikosongkan saja. Kandangnya masih ada, kan? Katanya tempat itu dulu pernah. Bagas tak menggubris. Ia hanya ingin memulai hidup dari nol. Tapi malam itu, saat hujan belum reda dan angin meniup pintu rumah tuanya dengan keras, ia menemukan sesuatu yang mengusik. Di bawah lantai kayu kamar ayahnya, tersembunyi sebuah kotak besi tua. Di dalamnya ada sepasang kuku ayam hitam yang mengering, seutas rambut yang dikepang, dan secari kain bertuliskan aksara Jawa kuno yang nyaris pudar. Dan tepat pukul 2.33 dini hari, sapi tua di kandang itu melenguh keras seperti kesurupan, membuat Bagas terbangun dengan jantung berdegup kencang. Tanpa ia tahu, kandang itu bukan sekadar tempat memelihara hewan. Ia baru saja membuka gerbang ke dalam sebuah ikatan perjanjian tua yang belum lunas. Pagi menyingsing dengan lembab yang menggantung di udara. Kabut masih enggan meninggalkan desa Wonosari, dan suara kokok ayam terdengar jauh, seolah tidak berani mendekat ke rumah Bagas. Ia duduk di beranda dengan secangkir kopi pahit. Matanya menatap kosong ke arah kandang tua di belakang rumah. Dindingnya penuh lumut, atap sengnya berkarat, dan pintu kayunya berderit tertiup angin. Tapi yang paling mengganggu adalah bau anyir yang menusuk dari dalam. Seperti bangkai, tapi tak ditemukan apapun. Bagas mencoba mengabaikan. Ia keluar menuju warung di ujung jalan untuk membeli bahan makan. Di sana, ia bertemu Pak Darto, tetangga lama yang dulu sering membantu ayahnya di sawah. "Kamu Bagas, ya?" "Lah, mirip almarhum." Sama-sama keras kepala. "Iya, Pak, saya baru bisa pulang sekarang. Maaf, dulu jarang nengok Bapak." "Ya sudahlah, tapi rumah itu, Lek, kamu yakin mau tinggal di situ?" "Kenapa memangnya, Pak? Kamu nggak tahu? Bapakmu itu bukan petani biasa. Kandang itu bukan buat ternak. Itu tempat dia ngelunasin perjanjian." Bagas terdiam. Matanya menajam. "Perjanjian apa maksudnya, Pak?" Pak Darto enggan menjawab. Ia hanya menatap dalam dan pelan-pelan berbisik. "Kandang bubrah. Gas. Sekali kamu buka, kamu nggak bisa mundur." Sore harinya, Bagas memutuskan membersihkan kamar ayahnya. Debu tebal menempel di tiap sudut. Tapi ada satu lemari kecil yang dikunci rapat, seolah ingin menyembunyikan sesuatu. Ia dobrak dengan linggis. Di dalamnya, tertata rapi puluhan kertas sesajen, buku kuno berisi mantra Jawa, dan yang paling mencolok, sebuah buku catatan dengan tulisan tangan ayahnya. Halaman pertama tertulis, "Jika aku mati sebelum tumbal berikutnya jatuh, maka semua akan kembali pada darahku sendiri." Bagas terpaku. Tak paham, tapi firasatnya buruk. Ia belum tahu dalam waktu 7 hari ke depan, hidupnya akan mulai berubah perlahan. Ada sesuatu yang hidup di balik kandang itu. Bukan binatang. Dan malam nanti, untuk pertama kalinya suara tawa akan terdengar dari balik jeruji kandang. Bukan suara manusia. Malam kembali datang. Lebih gelap dari biasanya. Langit seperti menahan hujan, tapi tak pernah benar-benar menumpahkannya. Udara dingin menembus celah jendela rumah tua,
dan suara jangkrik terasa makin menjauh, seolah seluruh alam takut menyentuh halaman rumah Bagas. Ia duduk termenung dengan catatan ayahnya di tangan. Lembar demi lembar dipenuhi tulisan yang kacau, seperti orang yang sedang kehilangan kendali. Tapi satu bagian berhenti membuatnya gemetar. Tumbal ketiga gagal. Jika aku mati sebelum menyempurnakan perjanjian, maka yang menempati rumah ini akan menggantikanku. Derhu, anak kandungku. Bagas tertawa kecil. Ia ingin menganggap itu hanya tulisan orang tua yang delusi. Tapi saat itu juga, lampu rumah pada mendadak. Gelap, hening, dan dari belakang rumah, terdengar suara pintu kandang terbuka sendiri. Bagas menggenggam senter dan berjalan perlahan menuju halaman belakang. Langkahnya berat. Setiap gemerisik daun terasa seperti bisikan yang menahan napas. Sampai ia berdiri di depan kandang tua itu, pintu kayunya terbuka sedikit, dan dari dalam, terdengar suara isakan. Tangisan perempuan. Bagas menyalakan senter dan mengarahkan ke dalam. Tak ada siapa-siapa. Hanya jerami busuk dan kayu lapuk. Tapi saat ia hendak berbalik, bayangan perempuan berjubah merah berdiri di ujung kebun. Tak terlihat wajahnya. Hanya rambut panjang tergerai dan kainnya yang berkibar tertiup angin. Bagas mundur. Tubuhnya gemetar. Dan suara itu terdengar jelas di telinganya. Kamu belum membayar, nak. Keesokan paginya, Bagas pergi ke rumah Pak Darto, berniat menuntut penjelasan. Tapi saat ia tiba, rumah itu ramai. Warga berkerumun. Tangis terdengar dari dalam rumah. Pak Darto meninggal mendadak. Katanya semalam sempat teriak-teriak sendiri. Pak Darto, ngomongin soal kandang tua di rumah Pak Rusdi. Iya, katanya dia lihat Ibu Merah datang malam-malam. Bagas pucat, tak bisa berkata apa-apa. Dia baru sadar, warisan ini bukan cuma tanah dan kandang, tapi kutukan. Dan kematian baru saja dimulai. 3 hari setelah kematian Pak Darto, suasana desa Wonosari berubah mencekam. Warga enggan keluar malam. Bahkan ayam dan kambing milik warga tak lagi berani mendekat ke rumah peninggalan Pak Rusdi. Bagas mengurung diri. Ia membaca kembali catatan-catatan ayahnya. Dalam salah satu buku bertulisan tangan kasar, ia menemukan 2 kata yang membuat darahnya membeku. Ibu Merah, penjaga tumbal. Ia tak tahu pasti apa artinya. Tapi setiap kali malam datang, Bagas makin sering mendengar suara tangisan dan cekikikan lirih dari arah kandang. Bahkan kini, ia mulai melihat bekas tapak kaki kecil dan berdarah muncul begitu saja di lantai rumah saat subuh. Bagas tak tahan. Siang itu, ia pergi ke Mbah Warno, tetua desa yang masih hidup dan diyakini tahu banyak tentang sejarah kampung dan pesugihan lama. Di depan rumah panggung yang hampir roboh, Mbah Warno menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu anaknya Rusdi, ya? Sudah waktunya kuterangkan. Dengan suara lirih, Mbah Warno mulai bercerita. Dulu, waktu ayahmu masih muda, dia pernah datang ke Gunung Lanang. Di sanalah tempat perjanjian itu dimulai. Dia datang untuk pesugihan, minta kekayaan cepat. Tapi pesugihan itu paling keji. Kandang Bubrah namanya. Kenapa disebut kandang Bubrah, Mbah? Tanya Bagas. Karena tumbalnya bukan satu, tapi terus-menerus. Berjengeng. Dari binatang ke orang luar lalu orang terdekat dan puncaknya, darah sendiri. Bagas menelan ludah. Siapa? Ibu Merah itu. Penjaganya. Perempuan yang dulu disumpah jadi tumbal abadi. Arwahnya tak pernah tenang. Kalau perjanjian belum lunas, dia akan terus menagih. Lewat mimpi, lewat suara, sampai akhirnya menjemput. Malam itu, Bagas bermimpi. Ia berada di dalam kandang yang sama, tapi kini jauh lebih besar dan hitam. Bau darah dan amis menyengat. Di tengah kandang itu berdiri sosok perempuan mengenakan kebaya merah menyala. Wajahnya penuh luka bakar, matanya hitam pekat, dan di tangannya ia menggenggam boneka bayi dari jerami. Ayahmu berjanji. Kau yang melunasi, atau keluargamu jadi ganti. Bagas terbangun dengan napas tersengal. Di bawah ranjangnya,
Ia menemukan sesuatu yang tak ada semalam. Boneka jerami kecil, basah oleh darah. Dan di dinding kayu rumah itu, ada tulisan besar berwarna merah. Tumbal berikutnya, darahmu sendiri. Bagas tak tidur malam itu. Mata merah menatap boneka jerami di atas meja. Benda kecil yang tak seharusnya ada di rumah manapun. Tapi yang lebih membuatnya ketakutan adalah, ia tak sendiri lagi. Tepat pukul 2 dini hari, telepon genggamnya berdering. Nama di layar, Nina, adik perempuannya. Satu-satunya keluarga yang tersisa setelah ibunya meninggal setahun lalu. Mas, kamu mimpi aneh juga nggak barusan? Mimpi apa, Nin? Ada perempuan pakai kebaya merah. Mukanya rusak. Terus dia gendong boneka, dia bilang, kalau aku harus, siap digantiin. Bagas terdiam. Tangannya gemetar. Nina, jangan balik ke rumah ini. Apapun yang terjadi, jangan pernah datang ke sini lagi. Aku udah di bus. Mas, aku udah di jalan. Aku mau jenguk kamu. Nina, jangan. Tapi sambungan terputus. Pagi harinya, Bagas seperti orang gila. Ia membakar boneka jerami, menyiram bekas abu dengan air kembang 7 rupa. Semua cara yang ia temukan dari buku-buku mantra ayahnya. Tapi bau amis tak hilang. Malah makin menyengat. Seperti bangkai. Menjelang sore, Nina tiba di depan rumah. Bagas berlari menyambut. Tapi yang dilihatnya malah membuat darahnya mengalir dingin. Nina pucat. Matanya sayu. Di belakang telinganya ada luka kecil. Seperti dicakar. Nina, kamu kenapa? Mas, sejak aku naik bus, aku ngerasa kayak ada yang duduk di sebelahku. Tapi nggak ada siapa-siapa. Bayangan. Dan dia terus bisikin. Kamu gantinya. Bagas langsung memeluk Nina. Tapi dari ujung matanya, ia melihat pintu kandang kembali terbuka sendiri. Dan di dalamnya ada kain merah terhampar seperti karpet. Seolah sedang menunggu seseorang untuk masuk dan berlutut. Malam itu, Bagas memutuskan satu hal. Ia harus mengakhiri ini semua sebelum Nina jadi korban. Tak peduli harus melawan apa, atau siapa. Tapi ia belum tahu, untuk keluar dari pesugihan kandang bubrah, hanya ada 2 jalan. Bayar lunas, atau dikorbankan. Dan kini, waktu mereka, tinggal 3 hari. Fajar baru menyapa. Tapi langit Wonosari tetap kelabu. Seolah alam ikut menolak apa yang ingin dilakukan Bagas pagi itu. Perjalanan ke Gunung Lanang, tempat awal mula perjanjian ayahnya dengan pesugihan kandang bubrah. Bagas meninggalkan Nina di rumah Pak Sarman, tetangga yang paling ia percayai. Ia hanya berpesan satu hal. Apapun yang terjadi, jangan biarkan Nina sendirian. Jangan biarkan dia tidur sendirian. Lalu, ia berjalan menuju gunung itu bersama satu orang yang bersedia membantunya. Darto muda, anak dari almarhum Pak Darto yang dulu sempat menyaksikan ayahnya kerasukan sebelum tewas. Bapakku pernah cerita, Gunung Lanang itu bukan cuma tempat. Itu gerbang, kata Darto. Gerbang ke tempat mereka yang ngasih kekayaan, tapi minta nyawa sebagai bayarannya. Perjalanan mereka bukan tanpa gangguan. Hutan yang mereka lintasi penuh dengan hal-hal aneh. Jejak mereka seperti menghilang setiap kali melangkah terlalu jauh. Suara gamelan halus tiba-tiba terdengar di kejauhan, disusul bau kemenyan yang menusuk hidung. Dan yang paling mengerikan, mereka berdua melihat sesuatu yang tak masuk akal. Seekor sapi berdiri di tengah hutan. Tapi tubuhnya berdarah. Matanya hitam penuh belatung. Di lehernya tergantung kalung dari rambut manusia. Tumbal pertama, bisik Darto. Yang dikorbankan ayahmu dulu, sapi putih dari peternak Banten. Tapi arwahnya gak pernah diterima. Karena ritualnya cacat. Bagas hampir muntah. Tapi mereka tak berhenti. Mereka terus naik. Hingga tiba di batu besar bertulis aksara Jawa kuno. Kandang asal, kandang bubar. Di bawah batu itu, ada lubang kecil. Cukup untuk satu orang masuk merangkak. Bau anyir dan belatung menyeruak dari sana. Ini dia tempat ayahmu ikat perjanjiannya. Gumam Darto. Kalau mau putuskan, kamu harus temuin sosoknya sendiri.
Bagas menatap lubang itu. Ia tahu, masuk berarti bertaruh nyawa. Tapi jika ia mundur, Nina akan jadi korban selanjutnya. Dengan napas berat, ia berjongkok dan merangkak masuk. Gelap, lembab, dan dari dalam terdengar bisikan. Akhirnya kamu datang juga, pewaris. Lorong itu sempit dan dingin. Bagas merangkak dengan susah payah. Tangan dan lututnya tergores batu-batu tajam. Semakin dalam ia masuk, semakin aneh rasanya. Nafasnya berat, pikirannya kabur. Seperti ada sesuatu yang menyusup ke dalam jiwanya. Tiba-tiba lorong itu melebar. Dan ia sampai di sebuah ruangan batu yang dipenuhi lukisan dinding kuno. Gambar-gambar itu menggambarkan lelaki membawa persembahan ke hadapan sosok perempuan besar berselubung kain merah. Anak-anak yang digantung terbalik. Darahnya mengalir ke tanah. Sosok laki-laki yang menandatangani sesuatu dengan jari berdarah. Di tengah ruangan itu, ada sebuah altar dari tulang belulang. Dan di atasnya, tergelar kitab kulit manusia. Saat Bagas menyentuh kitab itu, ruangan tiba-tiba bergetar. Duk-duk-duk. Langkah kaki terdengar. Pelan, berat, dan menyeret. Dari balik bayangan, muncullah sosok wanita berkebaya merah. Wajahnya terbakar dan rusak. Rambutnya menjuntai sampai lantai, dan matanya memancarkan api merah. Dialah Ibu Merah, penjaga pesugihan kandang bubrah. Kau, anak dari penipu, pewaris darah najis. Bagas mundur, tapi tak bisa bergerak. Suaranya tercekat. Aku hanya ingin menghentikan semua ini. Aku tak pernah ikut perjanjian itu. Tapi darahmu adalah bagian dari perjanjian. Kau hidup dari tumbal. Dari kami. Ibu Merah mengangkat tangannya. Dan tiba-tiba Bagas melihat kilasan masa lalu. Dalam bentuk nyata. Seperti film di sekelilingnya. Ayahnya, Pak Rusdi, saat muda, berlutut di altar yang sama. Menyerahkan darahnya. Lalu seekor sapi putih ditarik masuk oleh 4 pria bertopeng. Setelah itu, satu persatu korban dikorbankan. Tukang bangunan, anak kecil dari desa sebelah, bahkan seorang wanita hamil yang diculik. Semua untuk mempertahankan kekayaan. Semua atas nama kandang bubrah. Bagas terisak. Ayahku sejahat itu. Ibu Merah mendekat. Nafasnya bagai bara. Dan sekarang kau harus memilih, melanjutkan atau menggantikan. Ia mengangkat tangannya, dan muncul 2 jalur. Satu jalan pertama, berjanji ulang memperbarui perjanjian. Kekayaan besar, tapi harus memberi tumbal baru setiap 3 bulan. 2 jalan kedua, menebus dosa menyerahkan darah sendiri, atau darah orang yang dicintai. Waktu kalian tinggal 2 malam. Jika tak memilih, kami yang akan memilih. Bagas terbangun di luar gua. Tersungkur di tanah. Lelah dan penuh lumpur. Darto menemukannya. Kaget bukan main. Kamu pingsan 2 jam. Gas. Aku kira kamu mati. Kita harus balik sekarang. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Tapi kita harus cepat. Sementara itu di rumah, Nina mulai meracau di kamar. Tubuhnya panas tinggi. Dan di lehernya mulai muncul bekas luka seperti bekas lilitan tali. Dan di luar rumah, pintu kandang mulai terbuka sendiri lagi. Hujan turun deras saat Bagas dan Darto kembali ke rumah. Langit gelap seolah ikut menangisi pilihan yang akan segera dibuat. Di dalam rumah, Pak Sarman tampak kebingungan. Nina demam tinggi, tapi tubuhnya seperti mengambang di udara. Kadang ia bicara sendiri. Kadang tertawa seperti orang gila. Mas, kenapa badanku dingin sekali? Ya, tapi, aku lihat ibu. Ibu datang. Pakai baju merah. Bagas menahan tangis. Luka-luka berbentuk angka mulai muncul di kulit Nina. 3, 2, dan 1. Hitungan mundur. 1 angka muncul setiap malam. Waktunya tinggal 1 hari. Di luar, Darto menarik Bagas. Kita harus cari bantuan. Ada 1 orang lagi, yang pernah putus pesugihan kandang bubrah. Tapi dia gila sekarang. Orang itu adalah Mbah Tuir, kakek renta yang tinggal di ujung hutan.
Dulunya ia kaya raya, tapi tiba-tiba kehilangan semuanya dan menghilang. Konon, ia pernah melawan perjanjian yang sama. Rumah Mbah Tuir sepi, tapi penuh dengan bau daging busuk dan dupa terbakar. Mbah Tuir duduk menghadap dinding, menulis dengan darahnya sendiri di lantai. Kalian yang dari garis Rusdi, gumamnya lirih. Kalau mau lepas, hanya satu cara, kembali ke altar. Tapi bukan sekadar menolak. Kamu harus kasih ganti. Bagas menelan ludah. Ganti. Ganti tumbal. Bukan hewan. Bukan sembarangan. Harus darah yang kamu cintai. Atau darahmu sendiri. Tapi darahmu belum cukup. Kamu harus benar-benar rela mati. Bagas terdiam. Pilihannya. Korbankan Nina. Bunuh diri. Atau cari cara lain yang belum pasti berhasil, tapi sangat berisiko. Mbah Tuir menambahkan. Ada satu kemungkinan. Tapi itu jalan terlarang. Kamu harus ke pemakaman keramat, tengah malam, bawa darahmu sendiri, dan panggil penjaga gerbang. Tapi, kalau dia tak suka, kamu akan hilang. Tak hanya mati, tapi dilupakan oleh semua orang. Bahkan adikmu. Bagas gelisah. Waktu hampir habis. Malam berikutnya, angka terakhir akan muncul di tubuh Nina. Ia kembali duduk di samping adiknya, menggenggam tangannya yang mulai dingin. Maaf, Nin, semua ini salahku. Salah garis darah kita. Tapi aku nggak akan biarin kamu hilang. Mas, kamu jangan kemana-mana ya. Aku takut sendirian. Aku janji, aku akan lawan ini semua. Tapi dalam hati, Bagas tahu, besok malam salah satu dari mereka akan mati. Malam itu, dunia terasa lebih sunyi daripada biasanya. Bagas berdiri di depan pemakaman keramat. Tempat yang jauh dari peradaban. Dikelilingi hutan lebat yang hanya disusupi cahaya bulan purnama. Di depan pintu gerbang batu, ia menggenggam erat pisau pusaka yang diwariskan oleh almarhum ayahnya. Pisau yang katanya digunakan dalam perjanjian pertama ayahnya dengan pesugihan kandang bubrah. Jangan balik. Gas. Jangan pernah coba nekat. Suara Darto terdengar lirih di belakangnya. Mbah Tuir pernah bilang, kalau kita lawan kita nggak akan ada jejaknya. Hilang, seperti nggak pernah lahir. Bagas menatap Darto. Wajah temannya itu penuh kecemasan. Tapi ia tahu, tidak ada jalan lain. Nina membutuhkan bantuan, dan hanya dengan mengakhiri perjanjian itu, ia bisa menghentikan semua teror yang mengancam hidupnya. Aku harus coba, Darto. Ini satu-satunya cara. Aku harus bebasin Nina. Bagas melangkah maju, menginjakan kaki di atas tanah kuburan yang sudah lama terbengkalai. Seperti ada sesuatu yang menarik, sesuatu yang kuat dan jahat mengalir dari bawah tanah. Ia merasakan sakit di dadanya. Seolah-olah perjanjian lama itu hendak kembali menyedot darahnya, kembali menariknya ke dalam. Di tengah pemakaman, ada batu besar yang dililit oleh akar-akar pohon tua. Di atas batu itu, ada lukisan simbol-simbol kuno yang menggambarkan pintu gerbang. Bagas tahu, disinilah segalanya dimulai dan juga akan berakhir. Ia meletakkan pisau pusaka itu di atas batu. Darahnya menetes sedikit, mengikuti arah lukisan-lukisan tersebut. Dengan tekad bulat, ia memulai ritual yang sangat berbahaya ini. Aku memanggil penjaga gerbang, ucapnya pelan, suaranya bergetar. Aku datang untuk menghentikan perjanjian ini. Aku datang untuk menebus dosa keluarga kami. Langkah-langkahnya terasa makin berat, dan tiba-tiba angin berhembus kencang. Bumi berguncang, dan tanah mulai terbelah di sekitar batu besar itu. Dari dalam tanah, muncul sosok hitam berkilauan, tinggi dan gelap, dengan wajah yang tak terlihat jelas. Penjaga gerbang. Kau berani datang, anak Rusdi? Suara itu terdengar menggelegar di kepala Bagas, tanpa ada sumbernya. Berani merusak apa yang telah diberikan padamu. Aku ingin menghentikan semuanya, jawab Bagas, berusaha tegar meskipun jantungnya berdebar kencang. Keluargaku, Nina, sudah menderita cukup lama. Aku ingin kami bebas. Penjaga gerbang tertawa.
Tertawanya bergema, seolah berlapis-lapis. Kebebasan bukan sesuatu yang bisa kau dapatkan hanya dengan kata-kata. Semua ada harganya. Apa yang kau siapkan sebagai pengganti? Bagas terdiam. Ia tahu, ritual ini tidak bisa dihentikan begitu saja tanpa konsekuensi. Tebusan darah. Ia harus menyerahkan sesuatu atau seseorang yang sangat berarti. Ambil saja darahku. Tapi, jangan sentuh Nina, kata Bagas dengan suara serak. Ia tahu ini adalah satu-satunya pilihan yang tersisa. Penjaga gerbang menghentikan tawanya dan mendekat. Matanya yang kosong menatap Bagas dengan penuh amarah. Kau tidak paham, anak muda. Semua ini sudah tertulis. Kau harus memilih sesuatu yang lebih bernilai daripada darahmu. Saat itu, tubuh Bagas tiba-tiba terasa ringan. Suaranya seperti tertelan angin. Di sekelilingnya, bayangan keluarga muncul. Wajah Nina yang pucat. Dan ayahnya, Pak Rusdi, yang tampak menyesal, seolah ingin memberi jalan keluar. Bagas, kau bisa membebaskan kami, tapi dengan cara yang lebih sulit. Suara ayahnya terdengar dari kejauhan. Tapi, ingat bukan hanya kami yang akan bebas. Bagas terjatuh. Terperosok ke dalam kegelapan yang dalam, terjerat oleh bayangan masa lalu, dan di sana, di tengah kekosongan itu, ia melihat sebuah pilihan yang mengerikan. Apakah ia benar-benar harus membayar dengan nyawa Nina, ataukah ia bisa membuat pilihan lain yang lebih tragis? Penjaga gerbang itu tersenyum. Mata merahnya menyala seperti api yang tak pernah padam. Apakah kau sudah siap? Tanyanya. Suaranya menggetarkan jiwa. Waktu terasa berhenti di dalam kegelapan. Bagas terjatuh ke dalam lubang hitam yang tak terlihat ujungnya. Semua suara menghilang. Dan yang tersisa hanyalah suara detak jantungnya yang berat. Ia merasakan tubuhnya seperti dihimpit. Nafasnya sesak. Kemudian, penjaga gerbang muncul kembali. Wajahnya lebih jelas kali ini. Sosok itu lebih besar dari manusia. Tubuhnya terbuat dari bayangan gelap yang berputar-putar, dengan mata merah menyala. Suaranya menggelegar, seolah-olah berbisik langsung ke dalam jiwa Bagas. Apakah kau siap membayar harga yang sebenarnya? Mengorbankan nyawa yang kau cintai. Suaranya serak dan penuh amarah. Kau tidak bisa kembali, Bagas. Bagas mengerjap, otaknya bagaikan kabut. Namun satu hal sangat jelas baginya. Ia tidak bisa membiarkan Nina jatuh ke dalam tangan kegelapan ini. Ia sudah cukup kehilangan. Ia sudah cukup terperosok dalam bayang-bayang dosa masa lalu. Jangan sentuh Nina. Ambil darahku. Ambil nyawaku. Tetapi jangan sentuh dia. Teriaknya dengan suara putus asa. Penjaga gerbang menatapnya. Menilai keteguhan di mata Bagas. Sesaat ada keraguan di wajahnya. Lalu dia tersenyum tipis. Kau memang berani. Tetapi berani tidak cukup untuk membalikan takdir. Tak ada jalan keluar tanpa harga. Hanya satu pilihan. Seorang dari kalian harus mengorbankan jiwanya. Tak ada cara untuk menebusnya. Bagas merasakan dadanya bergetar hebat. Keringatnya menetes deras. Tubuhnya lemas. Rasa cemas dan takut menyelimuti segenap dirinya. Dan tiba-tiba, di kejauhan, dia mendengar suara Nina yang memanggil-manggilnya. Suara lembut dan penuh harapan. Mas tolong, aku takut. Di balik suara Nina, Bagas melihat bayangan wajah ayahnya, Pak Rusdi, yang muncul samar. Kau harus memilih, anakku, ujar suara Pak Rusdi dengan nada berat. Kalau kau pilih jalan ini, maka hidup kalian tak akan pernah sama lagi. Bagas menatap sosok penjaga gerbang, yang kini semakin mendekat. Wajahnya mengerikan. Di balik setiap senyumnya yang hampa, Bagas merasakan kekosongan yang menakutkan. Tiba-tiba, tanah mulai berguncang, dan sebuah lubang hitam besar muncul di depan Bagas. Dari dalam lubang itu, suara teriakan datang, suara seperti jeritan ribuan jiwa yang tak pernah menemukan kedamaian. Itu suara tumbal-tumbal pesugihan yang telah dibawa ke dalam kandang bubrah selama bertahun-tahun. Bagas menarik napas panjang. Harapan untuk lepas semakin tipis. Namun, saat itu, ia menyadari sesuatu. Kekuatan dalam dirinya. Perasaan yang telah tertanam dalam dirinya sejak lama,
bahwa ia harus mengambil kendali atas hidupnya dan memilih jalan yang benar, meski harus menghadapi kenyataan pahit. Aku memilih untuk menebusnya dengan nyawaku, teriak Bagas, menantang penjaga gerbang. Penjaga gerbang terdiam sejenak, seolah terkejut mendengar pernyataan itu. Kemudian, dia tersenyum, senyum yang tak ada kebahagiaan sama sekali. Kau memilih jalan kematian. Kau akan dihapus dari dunia ini, Bagas. Tidak ada yang akan mengenalmu lagi. Tetapi, akan ada ketenangan bagi jiwa-jiwa yang kau selamatkan. Bagas menutup matanya, merasakan penyerahan itu dalam dirinya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa ringan, seperti terangkat. Dalam kegelapan itu, ia merasakan kehangatan terakhir dari Nina. Suara lembut itu seperti memanggilnya, memintanya untuk tidak pergi. Namun, keputusan sudah diambil. Tangan Bagas mulai gemetar. Tubuhnya semakin hilang dari dunia ini, terhapus oleh kekuatan tak terduga yang datang dari penjaga gerbang. Dan sebelum semua berakhir, ia hanya bisa berbisik dalam hati. Semoga Nina hidup bahagia, tanpa kutukan ini. Tiba-tiba, Bagas terbangun. Ia mendapati dirinya berada di tempat yang sangat gelap. Namun, ketika matanya terbuka, ia melihat Nina berdiri di sampingnya. Wajahnya kembali cerah. Tubuhnya tidak lagi demam. Dan di sekeliling mereka, segalanya tampak seperti di luar dunia ini. Bagas menatap Nina. Tidak ada kata-kata yang bisa diucapkan. Hanya ada rasa tenang dan damai. Mas, kamu berhasil? Tanya Nina dengan suara pelan. Matanya penuh kebingungannya. Bagas hanya tersenyum lemah. Senyum penuh penyerahan, karena ia tahu, meski dirinya sudah hilang dari dunia ini, Nina akan hidup bebas, tanpa kutukan. Di dunia nyata, Darto dan keluarga Bagas tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Mereka hanya menemukan bahwa Nina yang sembuh, dan Bagas menghilang tanpa jejak. Tak ada yang bisa menjelaskan. Bahkan mereka pun tidak bisa mengingat siapa sebenarnya Bagas dalam hidup mereka. Segalanya hilang, seperti dilupakan oleh waktu. Dan di kandang bubrah, sebuah suara gelap tertawa. Setelah pengorbanan Bagas, segalanya tampak damai di permukaan. Nina kembali sehat, dan dunia seolah-olah telah melupakan apa yang terjadi. Namun, ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang, sebuah kekuatan yang lebih gelap, yang kini mulai kembali menguasai. Di rumah yang kini dihuni oleh Nina, Darto merasa cemas. Meski ia tidak tahu secara pasti apa yang terjadi pada malam itu, ada keanehan yang semakin terasa. Rumah itu terasa sepi dan sunyi, lebih dari biasanya. Bahkan angin yang berhembus pun terasa lebih dingin dari yang seharusnya. Ada perasaan tak terjelaskan, seolah-olah mereka tinggal di tempat yang sudah kehilangan nyawanya. Nina duduk di ruang tamu, merenung. Matanya kosong, memandangi langit malam yang gelap di luar jendela. Ketika ia teringat pada Bagas, ia merasa kekosongan yang mendalam. Keputusan Bagas, meskipun membawa kebebasannya, telah meninggalkan ruang kosong dalam hidupnya. Sebuah kekosongan yang kini semakin menjerat jiwa Nina. Kenapa kamu harus pergi, Mas? Kenapa kamu harus hilang begitu saja? Bisiknya pelan, seakan berharap suaranya akan membawa kembali kehadiran Bagas. Namun, malam itu, suara gemerisik daun kering terdengar di luar rumah. Seperti ada sesuatu yang berjalan di dekat pintu depan. Nina berdiri dan berjalan menuju jendela, melihat keluar. Hanya ada gelap dan bayang-bayang hutan yang mengelilingi rumah mereka. Tetapi, ada perasaan dingin yang semakin merasuk. Sesuatu yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan logika. Saat ia kembali ke dalam rumah, tiba-tiba ia mendengar desisan pelan dari sudut ruang tamu. Terdengar seperti suara langkah kaki yang berat. Ia menoleh, dan di sana, di pojok ruangan, tampak sebuah bayangan gelap yang bergerak perlahan. Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi tawa rendah, yang sangat mirip dengan suara penjaga gerbang. Kau pikir, semuanya selesai? Tidak, Nina. Semua ini baru dimulai. Sementara itu, di rumah Darto, ketegangan yang sama mulai merambat. Darto merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Meskipun tidak ada yang tampak jelas, ia tahu ada yang tidak beres.
Ia pernah merasakan ini. Perasaan diikuti oleh sesuatu yang gelap. Suatu malam, saat ia sedang tidur, tiba-tiba jendela kamarnya terbuka dengan sendirinya, meskipun angin tidak bertiup sama sekali. Darto bangun dengan kaget, dan ketika ia berdiri, bayangan hitam melintas di depannya, begitu cepat dan begitu gelap, seolah-olah sesuatu yang besar dan kuat sedang mengintai. Apa yang terjadi? Siapa itu? Ia berbisik, suaranya cemas. Namun, tak ada jawaban. Hanya kegelapan yang menelan setiap sudut rumah. Keesokan harinya, Nina kembali merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Rasa penyesalan dan kehilangan semakin menghantuinya. Ia merasa terikat dengan sesuatu yang lebih besar, lebih kuat dari dirinya sendiri. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam terasa semakin berat, seolah-olah ada bayangan besar yang terus mengikutinya. Di tengah kegelisahannya, ia mencoba mencari jawaban. Ia pergi ke rumah orang pintar di desa untuk mencari petunjuk, berharap bisa menemukan cara untuk menghapus kutukan yang masih mengikatnya. Namun, ketika ia sampai di sana, orang pintar itu hanya berkata satu hal. Kamu sudah memilih jalan yang salah, Nina. Pengorbanan Bagas belum cukup. Ada harga yang lebih besar yang harus dibayar. Di malam yang gelap, di luar rumah Darto, sebuah bayangan besar mulai bergerak menuju pemakaman keramat, tempat di mana Bagas terakhir kali melakukan ritual. Bayangan itu semakin mendekat, dan meski tak tampak jelas, ada perasaan bahwa kegelapan itu sedang menunggu untuk kembali. Saat bayangan itu memasuki pemakaman, sebuah suara menggelegar terdengar dari dalam tanah. Penjaga gerbang kembali muncul, namun kali ini bukan hanya dia yang datang. Ada banyak sosok lain, sosok yang lebih gelap, lebih menyeramkan, yang muncul di balik bayangan. Mereka tampak seperti hantu-hantu dari masa lalu yang kembali untuk menuntut balas. Keluarga ini sudah dibebaskan, tetapi harga yang telah dibayar belum cukup. Suara penjaga gerbang terdengar menggema. Kita akan ambil lebih banyak lagi. Di rumah Nina, suara tawa itu kembali, lebih keras, lebih menakutkan, lebih nyata. Kali ini, Nina tidak bisa lagi mengabaikannya. Kegelapan itu semakin merangkulnya, dan ia tahu bahwa pengorbanan Bagas belum cukup untuk membebaskan mereka. Ketika ia menatap ke arah jendela, sesuatu yang gelap mulai menyelimuti seluruh desa. Keheningan malam itu terpecah oleh tawa yang menggema, sebuah suara rendah dan seram yang datang dari dalam rumah Nina. Malam itu terasa lebih gelap dari biasanya, seolah langit pun ikut menahan napas, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Nina terbangun di tengah tidur yang gelisah. Di sekelilingnya, bayangan gelap bergerak dengan sendirinya. Begitu ia bangun dan duduk di ranjang, matanya tertuju pada cermin di sudut kamar. Di sana, wajah Bagas muncul dalam pantulan, meskipun ia tahu bahwa pria itu sudah hilang. Bagas menatapnya dengan penuh kesedihan. Tatapan yang tidak pernah bisa terlupakan. Aku masih di sini, Nina. Suara Bagas bergema dalam hatinya, meskipun tubuhnya sudah tak ada. Nina merasa seperti terjebak dalam dunia yang gelap. Seakan-akan semuanya yang pernah ada di hidupnya sudah hilang begitu saja. Kegelapan itu kembali, dan ia tahu bahwa pengorbanan Bagas tidak akan cukup untuk menebus kutukan ini. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tenggelam di dalam dada. Kekuatan itu semakin menekan, semakin kuat, seperti tali yang melilit lehernya. Saat itulah ia mendengar suara langkah kaki berat yang datang dari lorong rumah. Langkah itu berat, lambat, seperti seseorang yang mendekat, tetapi tubuhnya tidak tampak. Nina berdiri dengan gemetar, perlahan mendekat ke pintu. Suara itu semakin dekat, dan akhirnya, pintu kamarnya terbuka dengan sendirinya. Di sana, sosok hitam yang besar berdiri, wajahnya gelap dan tak berbentuk. Penjaga gerbang muncul di depan Nina. Kali ini lebih menakutkan dari sebelumnya. Tangan besar sosok itu terangkat, menandakan bahwa ia telah datang untuk menuntut harga yang belum dibayar. Kau pikir bisa lolos begitu saja, Nina? Suara itu menekan jiwanya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari kutukan ini. Kau adalah bagian dari perjanjian ini, dan harga yang harus dibayar sudah semakin dekat. Namun, Nina menatapnya dengan mata penuh tekad.
Dia tidak akan menyerah. Bagas telah mengorbankan nyawanya untuknya, dan dia tidak akan membiarkan semuanya sia-sia. Ia mengambil napas dalam-dalam, berusaha untuk tetap tenang meski jantungnya berdegup kencang. Aku tidak takut, serunya dengan suara yang lebih kuat dari yang ia kira. Aku akan mengakhiri semua ini, apapun yang terjadi. Penjaga gerbang tertawa. Senyum kosong muncul di wajah gelapnya. Keberanianmu sia-sia, Nina. Kegelapan ini lebih tua dan lebih kuat daripada yang kau bayangkan. Tetapi, aku akan memberi pilihan. Pilihan terakhir untukmu. Dengan gerakan cepat, penjaga gerbang melepaskan bayangan gelap yang bergerak dengan liar di sekitar Nina. Ia merasakan sebuah tarikan kuat, seolah tubuhnya ditarik ke dalam kegelapan. Namun, sebelum ia terjerat sepenuhnya, suara Darto terdengar dari luar, mengganggu jalannya ritual itu. Nina! Nina, kamu di mana? Teriak Darto, terdengar khawatir. Nina berlari menuju pintu, membuka dengan terburu-buru. Darto berdiri di luar, wajahnya penuh kecemasan. Kau baik-baik saja? Apa yang terjadi? Tanya Darto dengan nada panik. Namun, Nina hanya bisa menatapnya dengan mata kosong, tubuhnya gemetar. Ia merasakan kehadiran kegelapan itu di sekelilingnya, meskipun Darto tidak bisa melihatnya. Ada sesuatu yang salah, Darto. Sesuatu yang lebih kuat daripada kita. Jawab Nina pelan. Darto menggenggam tangan Nina dengan erat, tetapi rasa cemas mulai merayapi dirinya. Pintu rumah yang terbuka lebar kini terasa seperti jalan menuju kegelapan yang tak terbendung. Di luar rumah, sosok-sosok gelap mulai muncul, mengintai di balik pohon dan pagar. Mereka adalah hantu-hantu pesugihan yang kembali untuk menuntut balas. Dengan setiap langkah mereka, tanah di sekitar rumah terasa berguncang, seolah-olah dunia ini akan runtuh. Di tengah kegelapan itu, Nina dan Darto berlari, mencoba mencari tempat perlindungan. Namun, suara tawa yang seram dan bayangan besar semakin mendekat, menutupi semua jalan keluar. Saat mereka berlari, Darto menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi lari dari takdir. Ada satu cara untuk menghentikan semuanya, tetapi itu akan menuntut satu pengorbanan besar. Nina, ada cara untuk mengakhiri ini. Tapi kita harus pergi ke tempat itu, ke kandang bubrah, kata Darto dengan suara penuh tekad. Nina terdiam, menatap Darto dengan ragu. Tempat itu, tempat yang telah membawa mereka ke dalam kegelapan ini sejak awal. Apakah ini satu-satunya jalan keluar? Darto dan Nina berdiri di depan kandang bubrah, sebuah tempat yang tampak usang, terbuat dari kayu tua yang hampir roboh. Bau busuk dan penuh dengan aura kelam menyelimuti udara di sekitar mereka. Kandang ini dulu digunakan untuk mengikat ternak, namun kini menjadi lokasi ritual gelap yang pernah dipakai oleh mereka yang terjerat dalam pesugihan. Di luar, malam telah turun dengan cepat, dan kabut tebal mulai menyelimuti tanah. Semua terasa datar, seperti waktu yang tidak lagi berjalan. Keheningan semakin mendalam, hanya diselingi oleh suara angin yang berdesir, seakan mengingatkan mereka bahwa mereka telah memasuki wilayah terlarang. Ini tempatnya, Darto, ujar Nina dengan suara yang gemetar, meskipun ia berusaha tetap tenang. Tempat yang membawa kita ke dalam semuanya ini. Darto menatap rumah itu dengan mata serius, mencoba untuk mengabaikan perasaan cemas yang merayap. Di balik keteguhannya, ada rasa takut yang mendalam, takut jika mereka sudah terlalu jauh dalam permainan ini. Mereka tidak bisa mundur lagi. Kita harus masuk, kata Darto, mengangkat kepalanya, berusaha menunjukkan keteguhan. Kita sudah sampai di sini. Kita tidak bisa mundur sekarang. Dengan langkah perlahan, mereka melangkah menuju pintu kandang yang terbuat dari kayu hitam. Pintu itu sudah rapuh dan tampak seolah-olah sudah bertahun-tahun tak pernah dibuka. Begitu mereka masuk, suasana menjadi semakin dingin, seakan tempat itu menelan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Di dalamnya, terdapat patung besar, yang tampaknya mewakili penjaga gerbang, patung yang pernah mereka lihat di pemakaman. Matanya yang kosong tampak menatap mereka, seolah tahu mereka akan datang. Jika kita masuk ke sini, kita harus siap dengan konsekuensinya, kata Darto, dengan nada tegas.
Tempat ini adalah sumber dari semuanya. Nina hanya mengangguk, namun matanya tidak bisa lepas dari patung itu. Bayangan gelap mulai berkumpul di sekitar mereka, mengintai dari kegelapan yang semakin pekat. Tiba-tiba, suara tawa yang menakutkan bergema dari dalam ruangan. Mereka berpaling, dan di sana, berdiri sosok penjaga gerbang, lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya penuh dengan api merah, menyala-nyala seperti bara. Kau datang juga, Nina. Darto, sudah siap untuk membayar. Suara penjaga gerbang terdengar dalam-dalam, seperti datang dari dasar bumi. Nina menggigit bibirnya, mencoba untuk mengendalikan rasa takut yang mulai menguasainya. Kami di sini untuk menghentikan semua ini, jawab Nina dengan suara yang lebih keras. Kami akan mengakhiri kutukan ini, apapun yang terjadi. Penjaga gerbang tertawa dengan keras. Suaranya memekakkan telinga. Mengakhiri? Tidak ada yang bisa mengakhiri kutukan ini. Kau sudah terjebak dalam permainan kami, Nina. Seperti Bagas, kau juga tidak akan lolos. Darto melangkah maju, matanya tajam. Dia harus bertindak cepat, karena ia tahu bahwa jika mereka tidak melakukan sesuatu sekarang, kegelapan akan menelan mereka. Ada satu hal yang harus kami tahu, kata Darto dengan suara berat. Apa yang harus kami bayar untuk mengakhiri semua ini? Apa yang masih harus dibayar? Penjaga gerbang mendekat, dan dengan setiap langkahnya, suasana semakin menegangkan. Bayarnya sudah jelas. 1 nyawa, tapi yang berbeda dari yang lain. Kalian sudah memulai ritual ini, dan sekarang kalian harus memilih siapa yang akan membayar. Tiba-tiba, patung besar di ujung ruangan mulai bergetar. Suara gemuruh terdengar dari dalam tanah, seolah bumi itu sendiri bergetar. Sebuah gerbang besar terbuka di lantai, menampilkan dunia yang gelap, yang penuh dengan bayangan. Masuk, jika kalian ingin mengakhiri kutukan ini, masuk dan pilih dengan bijak. Tanpa ragu, Nina melangkah maju, meskipun hatinya dipenuhi rasa takut yang mendalam. Darto mengikuti di belakangnya, tetapi keduanya tahu bahwa hanya satu dari mereka yang bisa keluar hidup-hidup dari gerbang itu. Begitu mereka melangkah ke dalam, dunia yang mereka kenal seakan menghilang. Semua di sekitar mereka mulai berubah. Ruangan itu tidak lagi nyata. Mereka berada di dalam sebuah dimensi lain, di mana semuanya tampak kabur dan tak terdefinisi. Di hadapan mereka, terdapat 2 jalan yang terpisah. Salah satunya mengarah ke kegelapan yang lebih dalam, sementara yang satunya lebih terang, meskipun terlihat sangat kecil. Di sini, kalian harus memilih. Suara penjaga gerbang terdengar lagi. Jika kalian memilih jalan yang salah, satu dari kalian akan terjebak selamanya. Nina menatap Darto, kemudian kembali melihat kedua jalan itu. Keputusan yang harus mereka buat sekarang adalah keputusan terakhir yang akan menentukan siapa yang akan selamat dan siapa yang harus mengorbankan nyawanya untuk mengakhiri kutukan itu. Nina dan Darto berdiri di persimpangan jalan dalam dimensi gelap yang penuh kabut. Waktu terasa seperti berhenti, seolah-olah mereka terjebak dalam sebuah kejadian yang tak pernah berakhir. Kedua jalan yang terbentang di hadapan mereka mengundang rasa takut yang mencekam, tetapi juga harapan kecil untuk bisa keluar dari kegelapan yang selama ini mengikat mereka. Pilihlah dengan bijak. Suara penjaga gerbang terdengar sekali lagi, lebih dalam dan menggelegar dari sebelumnya. Satu jalan mengarah ke kebebasan. Yang lainnya akan mengakhiri semuanya. Nina menggenggam tangan Darto dengan erat, merasa gigil dan bingung. Kegelapan yang mengelilingi mereka seakan menekan dada mereka. Seolah dunia di luar dimensi ini tidak lagi ada. Ada sesuatu yang sangat menghancurkan di dalam diri mereka. Rasa takut akan kehilangan, penyesalan atas apa yang telah mereka lakukan, dan kenyataan bahwa mereka berada di ambang kehilangan satu nyawa. Darto, yang tadinya tampak tegas, kini terlihat lebih rapuh. Meskipun dia berusaha keras untuk tetap kuat bagi Nina, ia juga merasakan hal yang sama. Pilihan ini, pilihan untuk mengorbankan diri atau orang yang dikasihi, adalah keputusan yang tak terbayangkan. Namun, mereka tidak bisa mundur. Bagas, kehidupan mereka, dan kutukan yang mengancam dunia mereka, semuanya bergantung pada pilihan ini. Nina,
Darto akhirnya berkata, suaranya serak. Kita harus memilih dengan hati-hati. Kalau kita memilih yang salah, kita akan kehilangan semuanya. Nina menatap Darto dengan mata penuh emosi. Air mata hampir tumpah. Semua yang mereka perjuangkan, semua yang telah mereka lalui, kini terasa begitu rapuh. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa hanya ada satu pilihan yang harus diambil. Satu pengorbanan yang harus dilakukan untuk mengakhiri segala kutukan ini. Aku tak bisa memilih. Darto. Suara Nina terpecah. Aku tak bisa memilih siapa yang harus mati. Darto menatap Nina dengan tatapan yang penuh kesedihan. Tanpa berkata-kata, ia tahu bahwa mereka tidak bisa menyelesaikan ini tanpa mengorbankan salah satu nyawa mereka. Ia tidak ingin membebani Nina dengan keputusan ini. Namun, dalam diam, ia sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Aku akan pergi, kata Darto. Suaranya penuh dengan ketegasan, meskipun ada keraguan yang mendalam di dalam hatinya. Kau tidak harus ikut. Ini harus aku yang pilih. Nina, jika kita tidak melakukan ini, kita semua akan terjebak. Nina menatap Darto, terkejut dan penuh ketakutan. Apa yang kamu katakan? Tidak, Darto. Aku tidak bisa kehilanganmu. Aku tidak bisa. Namun, Darto menyentuh wajah Nina dengan lembut, mencoba menenangkan gemuruh yang ada di dalam dirinya. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini. Nina, aku akan melakukan apa yang harus dilakukan. Jangan khawatir tentang aku. Tangan Darto mulai terulur ke arah jalan gelap di depan mereka. Tanpa ragu, ia mulai melangkah ke arah jalan yang penuh kegelapan, di mana keberanian dan keputusannya akan menguji seluruh perjalanan mereka. Nina, meskipun hatinya terasa hancur, tidak bisa mencegah langkah Darto. Dia tahu bahwa jika ini yang harus dilakukan, maka inilah pilihan yang harus diambil. Namun, rasa sakit itu begitu mendalam, dan dia merasa seolah-olah dunia yang dia kenal akan hancur. Sesaat setelah Darto melangkah, tiba-tiba, suara tawa yang menyeramkan kembali terdengar. Penjaga gerbang muncul di depan mereka dengan senyum jahat. Kalian pikir kalian bisa lari dari takdir? Katanya dengan nada sinis. Tak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini. Namun, saat suara tawa itu terdengar, Nina berlari menuju Darto dengan sekuat tenaga. Tidak, dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dia tidak akan membiarkan Darto pergi sendirian ke dalam kegelapan itu. Bersama-sama, mereka harus menghadapi kematian dan kutukan itu. Tidak ada yang bisa dipilih sendirian. Darto, serunya. Kita harus bersama-sama, kita bisa melawan ini. Darto berhenti sejenak, menoleh dengan ekspresi bingung dan sedikit putus asa. Nina, tidak. Ini bukan sesuatu yang bisa kita hadapi bersama. Kita harus. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gerbang besar di belakang mereka tiba-tiba tertutup rapat, menghalangi mereka dari kedua jalan. Kegelapan di sekeliling mereka semakin pekat, dan suara raungan angin mengiringi suasana yang semakin kacau. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai bergetar, seolah-olah dunia ini sedang runtuh. Penjaga gerbang tertawa semakin keras, semakin jahat, seakan semua harapan mereka hilang dalam sekejap. Namun, di tengah kegelapan itu, muncul sebuah cahaya terang yang sangat kuat, berasal dari dalam kandang bubrah. Cahaya itu menuntun mereka pada sebuah pilihan terakhir yang bahkan lebih berat daripada sebelumnya. Sekarang, pilihan terakhir. Suara penjaga gerbang terdengar dengan nada penuh kebencian. Tapi bukan hanya nyawa yang akan dibayar. Sekarang, kalian harus memilih. Siapa yang akan kehilangan segala sesuatu? Di hadapan mereka, kegelapan dan cahaya saling beradu, menyatu dalam sebuah pertarungan yang akan menentukan nasib mereka. Cahaya yang terang menyilaukan muncul dari dalam kandang bubrah, menembus kegelapan yang selama ini menguasai dunia mereka. Seakan menjadi harapan terakhir, cahaya itu menyinari jalan yang di depan mereka, namun juga membawa tanya yang mendalam. Di balik cahaya tersebut, ada pilihan yang harus mereka buat, dan satu pilihan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Penjaga gerbang, yang tampaknya telah menguasai segala sesuatu di tempat ini,
berdiri di tengah-tengah kegelapan dengan senyum lebar yang penuh kemenangan. Akhirnya, katanya dengan suara yang bergema, "Kalian sudah sampai di sini. Tapi ingat, tidak ada jalan keluar tanpa pengorbanan. Pilihlah, siapa yang akan mengorbankan segalanya." Nina dan Darto terdiam. Saat ini, semua terasa gelap dan kabur. Mereka tidak tahu lagi mana yang benar atau salah. Pilihan yang mereka buat akan mengarah pada nasib mereka. Mereka tidak hanya akan kehilangan nyawa, tetapi mungkin akan kehilangan jiwa mereka jika salah melangkah. Darto menatap Nina, yang tampak sangat kehilangan harapan. Wajahnya terlihat lelah dan penuh kepedihan. Meskipun mereka berdua telah melewati banyak hal bersama, kali ini adalah ujian terbesar mereka. Dalam hatinya, Darto tahu bahwa ia harus mengorbankan sesuatu untuk mengakhiri semua ini. Namun, pengorbanan ini terasa terlalu besar. "Nina," kata Darto pelan, "aku tidak bisa membiarkanmu memilih ini sendirian. Ini bukan hanya tentang kita. Ini tentang mengakhiri kutukan yang telah menghancurkan hidup kita semua." Namun, Nina menggelengkan kepala dengan cepat. Matanya penuh air mata. "Kita tidak bisa mengakhiri semuanya dengan mengorbankan satu nyawa. Aku tidak ingin kehilanganmu, Darto." Keputusan ini menjadi semakin terasa berat bagi mereka berdua. Seolah-olah dunia yang mereka kenal kini hanya tergantung pada pilihan mereka, dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelahnya. Apakah pengorbanan satu jiwa akan cukup untuk memadamkan kutukan itu? Atau justru akan membuka pintu kehancuran yang lebih besar? Tiba-tiba, suara tawa jahat penjaga gerbang terdengar kembali, mengganggu ketenangan yang ada di antara mereka. "Kalian tidak mengerti, bukan? Semua pilihan ini sudah ditentukan sejak awal," kata penjaga gerbang sambil berjalan mendekat. "Apapun yang kalian pilih, salah satu dari kalian akan tetap terjebak selamanya. Itu sudah menjadi takdir kalian." Cahaya di depan mereka semakin menyilaukan, hampir menggila, seakan menunggu untuk menelan mereka. Tetapi kali ini, Nina tiba-tiba memiliki sebuah pemahaman yang tidak bisa dijelaskan. Di dalam dirinya, ada sebuah keputusan besar yang harus dia ambil. "Darto, aku sudah memikirkan ini," kata Nina dengan suara yang penuh tekad. "Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak bisa membiarkanmu mengorbankan dirimu. Aku yang akan mengakhiri semuanya." Darto terkejut. Tidak percaya dengan apa yang Nina katakan. "Apa yang kau bicarakan, Nina? Jangan bilang ini terlalu berbahaya. Aku yang harus melakukan ini, bukan kau." Namun, Nina menatapnya dengan tatapan penuh keberanian. "Tidak, Darto. Kita tidak akan mengakhiri kutukan ini dengan hanya mengorbankan satu jiwa. Kita harus menghadapi semuanya bersama, berjuang bersama." Di saat itu juga, gerbang besar di belakang mereka mulai bergetar, dan sebuah suaranya yang sangat keras terdengar dari dalam. Sosok penjaga gerbang yang sebelumnya terlihat begitu kuat kini tampak semakin rapuh, seakan terdesak oleh keputusan yang telah dibuat oleh Nina dan Darto. "Apa yang kalian lakukan?" Penjaga gerbang berteriak. Suaranya penuh kejutan dan kemarahan. "Ini bukan bagian dari takdir kalian. Kalian tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi." Namun, Nina dan Darto berdiri bersama, dan pada saat itu, cahaya terang mulai meredup, seperti menerima keputusan mereka. Gerbang yang terkunci mulai terbuka perlahan, memperlihatkan jalan menuju kebebasan. Nina mengambil langkah pertama, diikuti oleh Darto, menapaki jalan yang terang benderang dan penuh dengan keberanian yang terlahir dari hati mereka. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, suara terakhir penjaga gerbang terdengar. "Kalian sudah berhasil mengakhiri kutukan ini. Tetapi, ingat tak ada yang benar-benar bebas dari takdir. Kehidupan kalian tidak akan pernah sama lagi." Dengan kata-kata itu, gerbang besar itu tertutup dan dunia di sekitar mereka mulai berubah. Kandang bubrah yang sebelumnya gelap dan terkutuk, kini terlihat lebih cerah. Keberanian dan pilihan mereka telah mengubah nasib mereka. Tetapi apakah mereka benar-benar bebas? Mungkin, jawaban itu hanya akan ditemukan dalam perjalanan mereka selanjutnya. Dunia di sekitar Nina dan Darto mulai berubah.
Cahaya yang semula menyilaukan kini meredup, dan kabut yang menutupi jalanan itu perlahan menghilang. Mereka berdiri di sebuah tempat yang tampaknya baru, namun penuh keanehan. Segalanya terasa seperti mimpi, atau lebih tepatnya, seperti realitas yang terdistorsi. Namun ada satu hal yang jelas. Mereka telah mengakhiri kutukan yang telah lama menghantui mereka, membebaskan diri dari kandang bubrah. Namun, meskipun tampaknya mereka telah keluar dari kegelapan itu, ada sesuatu yang aneh di udara. Suasana terasa menindih, seperti ada beban yang lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Senyap, sunyi, dan seolah-olah dunia yang mereka kenal sebelumnya tidak lagi ada. Nina berjalan beberapa langkah lebih maju, menatap sekeliling dengan tatapan cemas. Rumah-rumah yang dulu tampak familiar kini terlihat terdistorsi, dan jalanan yang penuh dengan kehidupan kini tampak kosong. Bunga-bunga yang biasanya berkembang di taman kini tampak layu. Daunnya gugur seperti melewati musim yang keliru. Darto berjalan di samping Nina, merasakan hal yang sama. Rasa kehilangan yang tak terjelaskan menyelimuti mereka berdua. Kita sudah bebas, kata Darto, mencoba meyakinkan diri. Ini adalah dunia yang baru. Kita berhasil. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar benar, sesuatu di dalam hati mereka berbisik. Ini belum selesai. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, seakan berasal dari seluruh penjuru dunia yang baru ini. Suara itu berdesir halus, menembus telinga mereka, mengusik ketenangan yang semu. Selamat datang di dunia baru. Suara itu bergema di udara. Tapi ingat, tidak ada yang benar-benar bebas dari kutukan. Darto dan Nina menoleh dengan cepat. Tidak ada siapa-siapa di sekitar mereka. Namun suara itu terasa begitu nyata, begitu dekat. Suara itu berkilau dengan ketakutan, dan meskipun mereka tak melihat sosok apapun, keduanya merasa seolah sesuatu yang sangat besar sedang mengawasi mereka. Kalian mungkin telah mengalahkan kutukan itu, suara itu melanjutkan. Namun kutukan itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Dunia ini adalah bagian dari takdir yang tak bisa dihindari. Setiap pilihan yang kalian buat akan selalu membawa kalian kembali ke titik yang sama. Tiba-tiba, dunia sekitar mereka berubah menjadi lebih kelam. Angin berdesir dan bumi di bawah kaki mereka tampak bergetar, seolah sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar, lebih gelap. Nina dan Darto menatap satu sama lain dengan ketakutan yang tak terungkapkan. Apa maksudnya? Nina berbisik, suaranya bergetar. Darto tidak menjawab. Instingnya memberitahunya bahwa mereka belum bebas. Kutukan itu, meskipun mereka mengira sudah mengakhirinya, masih mengejar mereka. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam muncul dari kejauhan. Bayangan itu semakin mendekat, menampakkan bentuk yang tak jelas, tetapi jelas memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Angin semakin kencang, dan langit yang tadinya cerah kini berubah menjadi hitam pekat. Penjaga gerbang yang mereka kira sudah hilang muncul kembali, tetapi kali ini, bukan sebagai manusia. Sosok itu berubah menjadi makhluk yang lebih besar, dengan tubuh yang berkubah gelap, dihiasi dengan mata yang bersinar merah, dan suara yang seakan berasal dari kedalaman bumi. Kalian pikir bisa lari? Suara penjaga gerbang terdengar lagi. Kali ini lebih menakutkan. Dunia ini adalah hasil dari pilihan yang kalian buat. Kalian tidak bisa melarikan diri. Kalian akan selalu kembali, dan takdir akan membalaskan semuanya. Nina dan Darto mundur perlahan, tetapi seiring dengan langkah mereka, kegelapan yang sebelumnya lenyap, kembali mengejar mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Rasa panik mulai menyelimuti mereka, dan dunia yang mereka kenal, yang mereka kira aman, kini tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya. Penjaga gerbang tertawa. Dan tawa itu terdengar seperti tangkapan maut yang menelan segala yang ada di sekitar mereka. Sudah terlambat, katanya dengan senyum penuh kebencian. Pilihan kalian adalah jebakan. Kalian tidak bisa keluar. Tidak ada jalan bebas. Kalian akan selalu terjebak di dunia ini, di dunia yang tak ada jalan keluarnya. Nina menggenggam tangan Darto dengan sangat erat. Mereka tidak punya pilihan selain melawan. Mereka harus menghadapi kutukan ini dengan cara lain. Kita harus berhenti lari,
kata Nina dengan suara yang penuh ketegasan. Kita harus berhadapan dengan takdir ini. Darto menatapnya, hatinya dipenuhi dengan keraguan, tetapi juga keberanian yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Kita tidak bisa menyerah, Nina. Kita harus menghancurkan kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Dengan tekad yang baru, mereka berdiri bersama, siap menghadapi apapun yang akan datang. Mereka tahu bahwa mereka harus mengakhiri siklus ini, atau mereka akan terperangkap di dalamnya selamanya. Dunia di sekitar Nina dan Darto semakin tidak terkendali. Angin kencang berputar mengelilingi mereka, membentuk pusaran gelap yang semakin mendalam. Penjaga gerbang, yang kini tampak lebih menyeramkan dan luar biasa kuat, berdiri di hadapan mereka dengan senyum penuh kekejaman. Nina dan Darto saling berpandangan. Rasa ketakutan yang awalnya menghantui mereka kini berganti menjadi tekad. Mereka tahu, saat ini, tidak ada pilihan lain selain melawan. Dunia yang mereka kenal kini seperti sebuah jebakan besar, dan mereka harus menghancurkannya, tidak peduli dengan risiko yang harus mereka hadapi. Kalian kira bisa menghentikan takdir? Penjaga gerbang berkata, suaranya menggelegar di udara. Semua yang terjadi di dunia ini sudah ditentukan. Kalian hanya bermain di tangan takdir yang lebih besar. Nina meremas tangan Darto dengan erat, berusaha menenangkan dirinya. Kita sudah sampai sejauh ini, Darto, katanya dengan suara penuh keyakinan. Kita tidak akan mundur. Darto mengangguk. Matanya dipenuhi keberanian yang telah lama terkubur dalam diri mereka berdua. Benar. Jika kita harus menghadapinya, maka kita akan melakukannya bersama-sama. Namun, meskipun mereka saling mendukung, dunia di sekitar mereka semakin gelap dan menekan. Bayangan hitam yang tak bisa dijelaskan terus mendekat. Penjaga gerbang menyeringai semakin lebar. Seakan ia tahu betapa tidak berdayanya mereka. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi, lanjutnya dengan suara menggoda. Kalian sudah memilih jalan yang salah. Tidak ada pengampunan untuk kalian. Tangan Nina menggenggam erat medali pemberian ibunya, sebuah simbol perlindungan yang sudah lama ia bawa. Darto, yang menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya bergantung pada kekuatan fisik, mencari sesuatu yang lebih kuat dalam dirinya. Mereka berdiri tegak, bersatu menghadapi ancaman yang sangat besar. Kami tidak takut lagi, kata Darto dengan tegas. Kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kalian tidak punya kuasa atas kami. Penjaga gerbang tertawa terbahak-bahak, dan suara itu semakin bergema di seluruh dunia mereka yang seakan runtuh. Cahaya terang tiba-tiba memancar dari medali Nina, menyinari kandang bubrah dengan kekuatan yang mengejutkan. Cahaya itu tidak hanya menghalau kegelapan, tetapi juga mulai menghancurkan bayangan hitam yang sebelumnya mengepung mereka. Tidak mungkin, teriak penjaga gerbang, tidak dapat mempercayai apa yang sedang terjadi. Apa ini? Kekuatan kalian terlalu besar, tetapi ini belum berakhir. Di saat yang sama, bayangan gelap yang menjadi kekuatan penjaga gerbang mulai terpecah, dan dunia yang tadinya hancur mulai terbuka kembali. Munculnya cahaya dari medali Nina menciptakan sebuah retakan besar di tengah kegelapan, yang perlahan-lahan menyebar, membuka jalan yang menuju kebebasan yang telah lama mereka dambakan. Namun, penjaga gerbang tidak menyerah begitu saja. Ia menggenggam tongkat hitam yang tampak seperti sumber dari kutukan ini, dan mengarahkan sihir gelapnya untuk melawan cahaya tersebut. Angin berputar kencang dan kegelapan kembali menguasai dunia, membuat jalan menuju kebebasan terhalang. Kalian masih belum memahami segalanya, penjaga gerbang berkata, kini dengan suara yang penuh ketakutan. Kutukan ini lebih dari sekadar kekuatan fisik. Ini adalah cinta dan penderitaan yang membentuk dunia ini. Kalian tidak bisa menghancurkannya hanya dengan kekuatan atau keberanian. Nina merasakan getaran kuat di dalam dirinya, dan ia tahu saat itu bahwa cahaya yang datang dari medali ibunya bukan hanya sebuah simbol. Cahaya itu adalah kunci untuk mengakhiri kutukan yang telah mengikat mereka selama ini. Kami tidak menyerah, kata Nina dengan suara yang keras dan penuh keberanian. Kami akan mengakhiri kutukan ini sekali dan untuk selamanya. Dengan semangat yang membara, Nina dan Darto bersatu,
mengarahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam medali yang kini bersinar lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu mulai menyebar, menghancurkan kegelapan yang mengancam dunia mereka. Penjaga gerbang mulai terpecah, makhluk gelap itu menggeliat dengan kekuatan yang mulai luntur. Suara teriakan kesakitan dan ketakutan terdengar dari tubuhnya yang mulai hancur. Dunia di sekitar mereka yang sebelumnya gelap dan rusak mulai terlihat lebih terang, seperti kabut tebal yang akhirnya menghilang. Tidak ada yang dapat menghentikan takdir, teriak penjaga gerbang. Namun suaranya semakin lemah. Tidak ada yang bisa melawan. Dengan satu ledakan cahaya yang sangat kuat, penjaga gerbang dan seluruh kekuatannya hancur begitu saja, meninggalkan sebuah keheningan yang mendalam. Ketika debu dan kegelapan itu akhirnya menghilang, dunia yang tadinya terdistorsi kini terlihat lebih tenang. Kandang bubrah, tempat di mana kutukan itu dimulai, kini terlihat seperti sebuah tempat yang sudah lama terlupakan oleh waktu. Nina dan Darto berdiri di tengah dunia yang baru ini, yang tampaknya lebih hidup, lebih penuh harapan. Mereka tahu bahwa mereka telah mengakhiri kutukan yang menjerat mereka, tetapi pertanyaan besar masih ada. Apakah mereka benar-benar bebas dari takdir yang lebih besar yang bersembunyi di balik semua ini? Dunia yang mereka kenal kini terasa lebih tenang. Namun Nina dan Darto tahu bahwa kemenangan mereka belum sepenuhnya menghapus semua rasa takut. Meski penjaga gerbang dan kegelapan yang menguasai mereka telah hancur, ada sesuatu yang tersisa, sesuatu yang jauh lebih gelap dan tak terduga. Dunia sekitar mereka kembali tenang, namun hati mereka masih dipenuhi dengan keraguan. Mereka merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar yang mengawasi mereka. Ketika mereka melangkah lebih jauh ke dalam dunia baru ini, kabut tipis masih menyelimuti sebagian besar alam sekitar. Suara angin yang sejuk berdesir, tapi tak ada kehidupan nyata yang terlihat. Rumah-rumah yang mereka kenal tampak kosong, jalan-jalan sepi, seperti ada kehilangan yang mendalam di antara mereka. Kita benar-benar bebas? Tanya Darto, suara sedikit ragu. Ini tidak terasa seperti kebebasan. Nina menatap ke sekeliling, matanya penuh dengan kerisauan. Aku juga merasakannya. Semua ini terlalu sunyi. Seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang sangat penting. Mereka melangkah lebih jauh, menuju pusat desa yang mereka kenal. Namun setiap langkah mereka membawa perasaan keanehan yang semakin meningkat. Desa yang dulu penuh dengan kehidupan kini tampak seperti tempat yang terlupakan. Tumbuhan-tumbuhan yang dulu hijau dan segar kini tampak layu dan pucat. Seperti dunia yang tak lagi memiliki energi kehidupan. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang mencekam, sebuah suara lirih terdengar dari kejauhan. Sebuah suara yang tidak mereka kenal, namun terasa seperti bisikan yang datang dari sudut terdalam dunia mereka. Nina dan Darto saling berpandangan dengan cemas. Apa itu? Bisik Nina. Suara itu semakin dekat, semakin jelas, dan sekarang mereka bisa mendengar kata-kata yang keluar dari mulut tak terlihat itu. Suara yang lembut, tetapi penuh dengan kengerian. Kalian kira kalian telah bebas? Suara itu bergema, menembus jiwa mereka. Kalian salah. Takdir tidak bisa dihindari. Kalian hanya menciptakan lebih banyak penderitaan. Darto terhenti, menatap kosong ke depan. Ini tidak mungkin, bisiknya, matanya penuh ketakutan. Nina menggenggam tangan Darto lebih erat, tapi jantungnya berdebar kencang. Kita harus pergi. Ini bukan dunia yang kita kenal lagi. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik ini semua. Kegelapan yang tak terlihat mulai menutupi jalanan di depan mereka. Suara gemerisik datang dari segala arah. Seakan alam sekitar mereka sedang merespon kehadiran yang tidak nyata. Nina dan Darto berlari, berusaha untuk mencari tempat yang lebih terang. Tapi dunia yang mereka masuki kini tampak seperti labirin yang tak ada ujungnya. Kalian tidak akan bisa melarikan diri. Suara itu terdengar semakin mendekat. Kalian sudah menjadi bagian dari dunia ini. Kalian adalah buah dari penderitaan yang tak bisa dihentikan. Nina dan Darto terus berlari. Namun meskipun mereka berpindah tempat, kabut itu tetap mengejar mereka. Mereka merasa terjebak dalam lingkaran tak terputuskan. Bayangan gelap mulai mengelilingi mereka, menghalangi jalan keluar. Tiba-tiba, dari tengah kabut, muncul sebuah figura hitam.
Sosok itu tampak familiar, tetapi berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan, seperti bayangan yang terbentuk dari rasa sakit dan kepedihan. Mereka melihat wajah-wajah yang mereka kenal di balik bayangan itu. Wajah orang-orang yang mereka cintai, yang telah meninggalkan mereka. Ibunya Nina, ayah Darto, bahkan teman-teman mereka. Semuanya kini terjebak dalam bentuk makhluk menyeramkan yang merintih. Kalian tidak bisa lari dari takdir. Suara itu berteriak. Takdir kalian telah ditentukan oleh dosa masa lalu. Tidak ada pelarian. Nina dan Darto berhenti sejenak, merasakan kengerian yang menggulung hati mereka. Mereka tidak tahu apakah ini adalah realitas atau hanya ilusi. Namun, satu hal yang jelas, mereka tidak bisa lari lagi. Bayangan itu semakin mendekat, dengan wajah-wajah yang terus mengerang dalam penderitaan. Darto menggenggam erat tangan Nina, menatap dalam-dalam ke matanya. Kita tidak bisa menyerah. Kita harus berjuang. Ini adalah ujian terakhir kita. Nina mengangguk. Meskipun rasa takut mencekam hati mereka. Kita harus menghadapi semua ini, apapun konsekuensinya. Kabut gelap mulai mereda sedikit, membuka ruang bagi mereka untuk melihat ke depan. Tetapi jalan yang mereka hadapi adalah jalan yang penuh dengan takut dan ancaman. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah mengalahkan penjaga gerbang, mereka belum benar-benar bebas. Dunia ini masih terikat oleh kutukan yang lebih besar. Kutukan yang harus mereka hadapi untuk menghancurkan semuanya. Desa yang sebelumnya tampak kosong kini semakin penuh dengan keheningan menekan. Seolah dunia ini terjebak dalam purgatorium yang tidak bisa keluar. Nina dan Darto berdiri di tengah kegelapan, dikelilingi oleh wajah-wajah yang terus mengerang dalam penderitaan, menciptakan atmosfer yang menyesakan. Setiap langkah mereka semakin berat. Seolah ada berat tak terlihat yang menghalangi mereka untuk melangkah lebih jauh. Ini bukan dunia yang bisa kita selamatkan. Suara itu kembali terdengar. Kali ini dengan lebih menyeramkan, menggetarkan jiwa mereka. Kalian telah berjuang sia-sia. Kalian tidak akan bisa menghancurkan kutukan ini. Nina menggenggam tangan Darto dengan erat. Namun hatinya terasa kosong. Rasa takut yang menggerogoti mereka semakin dalam. Seperti ada kegelapan besar yang siap menelan mereka. Meskipun mereka sudah berusaha sekuat tenaga, dunia ini tetap tampak tidak bisa terlepas dari kutukan yang mengekangnya. Darto menatap Nina, matanya penuh dengan rasa kehilangan yang dalam. Kita sudah sampai sejauh ini, Nina. Tapi, jika kita benar-benar ingin bebas, kita harus menghadapi sumber dari kutukan ini. Nina mengangguk, meski rasa ragu dan ketakutan semakin menggerogoti hatinya. Kita tidak bisa menyerah. Kita telah mengalahkan penjaga gerbang. Artinya kita masih memiliki kesempatan. Dunia di sekitar mereka tampak mulai terdistorsi. Kabut yang semakin gelap kembali muncul, menutupi segala sesuatu di hadapan mereka. Seolah tidak ada harapan yang tersisa. Namun, di tengah ketidakpastian itu, Nina merasakan getaran di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang mulai bangkit dari dalam dirinya. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberanian. Ini tidak akan pernah selesai. Suara itu kembali terdengar. Lebih kuat kali ini, menciptakan getaran dalam udara. Takdir kalian sudah terikat. Kalian hanya pemain dalam permainan yang lebih besar. Tuhan tak akan mengampuni kalian. Tiba-tiba, dunia mereka menjadi gelap total. Tidak ada yang bisa dilihat selain kegelapan yang menelan seluruh alam sekitar mereka. Rasa kehilangan semakin dalam. Namun Nina merasakan ada sesuatu yang mulai muncul dalam dirinya. Sebuah energi murni yang seolah datang dari dalam dunia itu sendiri. Nina menatap Darto dengan penuh keyakinan. Kita tidak bisa hanya bertahan. Kita harus menghancurkan semuanya. Menghancurkan sumber dari kutukan ini. Dengan tekad yang semakin bulat, mereka berdua melangkah maju, meskipun jalan mereka penuh dengan bayangan dan suara yang menakutkan. Mereka bisa merasakan kekuatan yang luar biasa menghadang mereka. Namun mereka tidak bisa mundur. Medali ini. Nina berbisik, menggenggam erat medali pemberian ibunya yang sekarang mulai bersinar terang. Seperti menyarankan mereka untuk mengikuti jalan terakhir. Mungkin ini adalah satu-satunya cara. Medali itu mulai memancarkan cahaya terang,
menciptakan bukaan besar dalam kegelapan yang mengelilingi mereka. Bayangan hitam yang sebelumnya mengepung mereka kini mulai mengundurkan diri, seolah cahaya itu memiliki kekuatan yang lebih besar. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sebuah suara terdengar, lebih mengerikan daripada sebelumnya. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Kalian masih terperangkap dalam kutukan dunia ini. Ini bukan tentang melawanku. Ini tentang melawan takdir kalian sendiri. Tiba-tiba, di depan mereka, muncul sosok gelap yang lebih mengerikan daripada penjaga gerbang. Wajahnya tersembunyi dalam bayangan hitam yang terus bergerak, membentuk wajah tak berwujud yang tampak menggigit jiwa. Aku adalah sumber dari kutukan ini, katanya. Suaranya menggema di seluruh alam semesta mereka. Takdir kalian adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Nina dan Darto berdiri tegak. Meskipun rasa takut menggerogoti mereka, mereka tahu bahwa ini adalah pertarungan terakhir. Tidak ada lagi jalan mundur. Apakah kalian siap untuk menghancurkan diri kalian sendiri? Suara itu berbisik penuh ancaman. Kutukan ini bukan hanya tentang menghancurkan dunia, tetapi tentang menghancurkan diri kalian untuk selamanya. Darto menatap Nina dan berkata dengan suara penuh tekad. Kita tidak bisa membiarkan dunia ini terus terperangkap dalam kegelapan. Kita harus menghancurkan kutukan ini, apapun harga yang harus kita bayar. Nina menggenggam medali itu lebih erat, dan bersama-sama mereka melangkah maju, menghadapi kegelapan yang mengelilingi mereka. Cahaya yang terpancar dari medali itu semakin kuat, semakin menyinari jalan mereka. Dengan kekuatan bersama, mereka menghadapi sumber kutukan, bertekad untuk menghancurkannya selamanya. Di saat-saat terakhir, cahaya yang mereka keluarkan bertemu dengan kegelapan yang menantang mereka. Dentuman suara yang sangat keras terdengar, seakan dunia ini berguncang, dan kegelapan itu mulai terpecah, menghilang begitu saja. Kalian sudah memilih jalan kalian sendiri. Suara itu terdengar untuk terakhir kalinya, sebelum terhenti, menghilang dalam angin yang berhembus dengan keheningan abadi. Dengan cahaya yang terus memancar, dunia yang penuh dengan kutukan itu akhirnya terhapus, dan alam yang baru mulai terbuka kembali. Nina dan Darto berdiri di tengah dunia yang lebih terang dan penuh harapan. Mereka tahu bahwa mereka telah melalui perjalanan yang berat, namun dunia yang mereka kenal kini tampak lebih damai dan penuh kehidupan. Dengan keheningan yang kini menguasai dunia mereka, Nina dan Darto berdiri di tengah desa yang telah dibebaskan dari kutukan gelap yang meliputi tempat itu selama bertahun-tahun. Kabut hitam yang dulu menutupi setiap sudut kini telah menghilang, dan cahaya matahari yang hangat kembali menyinari jalanan yang sepi. Tanah yang dulu tampak tandus dan terluka kini mengalirkan kehidupan baru. Namun, meskipun dunia tampak damai, perasaan hampa dan ketidakpastian tetap membayangi hati mereka. Mereka telah berhasil mengalahkan kegelapan. Tetapi apa yang akan mereka hadapi sekarang? Akankah dunia yang telah dibebaskan ini benar-benar aman? Atau mungkinkah bayangan lain sedang mengintai dari jauh? Nina berjalan perlahan di jalan desa yang kini terasa asing. Setiap langkahnya terasa lebih ringan. Namun ada sebuah keraguan yang tidak bisa dihilangkan. Darto yang berada di sampingnya merasakan hal yang sama. Sebuah perasaan kosong yang muncul setelah mereka berhasil mengalahkan kekuatan yang telah mengikat mereka begitu lama. Kita sudah berhasil, Darto, kata Nina. Suaranya pelan namun penuh makna. Tapi rasanya masih ada yang kurang. Darto menatap Nina dengan ekspresi yang sama. Aku tahu, dunia ini memang bebas dari kutukan. Tapi entah kenapa, aku merasa seperti ada yang hilang, sebuah kekosongan yang tidak bisa diisi. Keduanya berhenti di tengah jalan, melihat ke sekitar. Rumah-rumah yang sebelumnya kosong kini tampak lebih hidup. Namun ada sesuatu yang lain. Semua orang yang mereka kenal, penduduk desa, seperti terjebak dalam keterasingan. Mereka menjalani hidup mereka dengan tampak normal. Namun ada sesuatu yang tidak benar. Tiba-tiba, seorang wanita tua muncul dari salah satu rumah. Wajahnya tampak bingung. Seakan dia baru saja menyadari bahwa dunia telah berubah. Matanya kosong, seperti seseorang yang kehilangan ingatan, namun juga membawa kemarahan yang dalam. Kalian! Wanita itu berbisik, suara yang penuh dengan amarah dan penyesalan.
Apa yang telah kalian lakukan? Dunia ini tidak bisa begitu saja diperbaiki. Nina dan Darto menatapnya dengan cemas. Apa maksudmu? Tanya Darto, tidak mengerti. Wanita tua itu menatap mereka dengan tatapan tajam, seolah ada kebencian yang tertahan dalam dirinya. Dunia ini tidak bisa dibebaskan begitu saja. Ada harga yang harus dibayar atas semua yang telah kalian lakukan. Kutukan ini bukan hanya tentang dunia fisik, tapi juga tentang jiwa-jiwa yang terperangkap. Kalian belum menyelesaikan semuanya. Tiba-tiba, kabut tipis muncul kembali, meskipun tidak seburuk dulu. Suara-suara bisikan yang familiar mulai terdengar di udara, seperti mengingatkan mereka pada kehidupan yang telah hilang. Mereka merasa terjebak lagi, meskipun dunia ini tampak bebas. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Nina dengan suara cemas. Kami sudah mengalahkan semua yang bisa kami lawan. Wanita itu tersenyum pahit. Kalian tidak memahami. Hati manusia lebih kuat dari kutukan manapun. Dunia ini tidak hanya perlu dibebaskan dari kegelapan luar, tapi juga dari kegelapan dalam. Tiba-tiba, Nina merasakan getaran dalam dirinya. Cahaya medali yang selama ini mereka pegang mulai berpendar kembali. Suara ibunya terdengar dalam pikirannya. Suara yang pernah menguatkan mereka di saat-saat paling gelap. Cahaya dalam diri kalian lebih besar daripada apapun yang pernah kalian lawan. Hanya dengan memahami dan menerima kegelapan dalam diri kalian, dunia ini akan benar-benar bebas. Nina memejamkan matanya sejenak, merasakan semua rasa takut dan penyesalan yang telah mereka bawa sepanjang perjalanan mereka. Ia sadar bahwa kemenangan mereka bukan hanya tentang mengalahkan musuh luar, tetapi tentang menerima dan menghadapi kegelapan dalam diri mereka. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Tanya Darto, mencoba mencerna kata-kata wanita tua itu. Wanita itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke horizon yang jauh. Ada jalan baru yang terbuka. Namun, kalian harus memilih apakah kalian siap untuk menghadapi kegelapan dalam diri kalian sendiri. Tidak ada jalan keluar tanpa pengorbanan. Dengan rasa berat, Nina dan Darto menatap ke depan. Mereka tahu perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Dunia ini memang telah dibebaskan dari kutukan luar, tetapi perjalanan mereka menuju pencerahan batin baru saja dimulai. Nina menggenggam tangan Darto lebih erat, merasakan kekuatan dalam dirinya yang lebih besar dari kutukan manapun. Kita tidak bisa kembali. Kita harus terus maju. Darto menatap Nina dengan rasa tentang harapan yang baru. Ya, kita akan selesaikan ini, sebagai diri kita yang sebenarnya. Dunia sekitar mereka masih terasa tercerahkan, namun ada sesuatu yang berbeda. Nina dan Darto tahu, meskipun desa ini kini bebas dari kutukan luar, dunia yang mereka kenal tak akan pernah sama lagi. Dunia ini, dan juga diri mereka sendiri, seolah terhubung oleh garis tipis yang tak terlihat, garis yang membentang antara kegelapan batin dan kehidupan yang mereka hargai. Kita harus menerima kegelapan itu, kata Nina pelan. Matanya menatap horizon yang luas. Kegelapan dalam diri kita, di dalam jiwa kita. Itu yang sebenarnya harus kita hadapi. Darto menatapnya dengan rasa keraguan yang dalam. Kegelapan dalam diri. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk itu. Kita sudah menghadapi begitu banyak, dan masih ada rasa takut dalam diriku. Apa yang terjadi jika kita tidak bisa menanganinya? Nina menggenggam tangan Darto, merasakan getaran lembut yang berdenyut dalam dirinya. Kegelapan bukan sesuatu yang bisa kita lawan dengan kekuatan. Itu adalah bagian dari kita. Yang perlu kita lakukan adalah memahami dan menerimanya. Baru kemudian kita bisa bebas. Mereka berjalan lebih jauh menuju bagian desa yang tampak lebih sunyi, tempat di mana pohon-pohon tua dan rumah-rumah yang terlantar terlihat seperti menyimpan rahasia gelap. Mereka tahu, mereka harus menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Tiba-tiba, mereka berhenti di depan sebuah rumah tua yang tampak sudah lama tak dihuni. Jendela-jendelanya sudah retak. Pintu yang setengah terbuka terlihat seperti mengundang mereka masuk. Ada sesuatu di dalam sana yang memanggil mereka, meskipun hati mereka penuh dengan ketakutan. Ini tempat yang tepat, kata Nina dengan yakin. Meskipun suara di dalam hatinya mulai berbisik dengan rasa takut.
Kita harus masuk. Ini adalah bagian dari perjalanan kita. Darto menatapnya, masih ragu. Namun ia tahu bahwa ini adalah jalan yang harus mereka pilih. Kita akan menghadapi apapun yang ada di dalam sana. Dengan langkah mantap, mereka memasuki rumah itu. Begitu masuk, bau lendir dan kekumuhan langsung menyambut mereka. Di dalam, rumah ini tampak terabaikan, debu di mana-mana, dan bayangan gelap seolah bergerak di sekitar mereka. Ada suara bisikan, suara yang sepertinya berasal dari dalam dinding, mengingatkan mereka akan masa lalu mereka yang terlupakan. Sosok-sosok gelap mulai muncul dari pojok-pojok ruangan. Wajah-wajah yang tampaknya kenal, seperti bayangan dari diri mereka sendiri. Kegelapan itu muncul dalam bentuk yang paling nyata, mengingatkan mereka akan penyesalan, rasa takut, dan keraguan yang selama ini mereka coba hindari. Ini bukan sekadar rumah. Suara yang familiar terdengar di telinga Nina. Ini adalah manifestasi dari dirimu. Ini adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang terperangkap bertemu dengan kenyataan mereka. Nina merasakan denyut dalam dadanya, dan tiba-tiba semua perasaan yang pernah dia coba sembunyikan muncul ke permukaan. Rasa kehilangan, penyesalan, dan ketakutan tentang apa yang telah mereka lakukan di masa lalu kini hadir dalam bentuk yang lebih nyata. Di depan mereka, ada wajah yang sangat familiar. Seorang wanita muda yang pernah mereka temui di masa lalu. Wanita itu. Nina berbisik. Matanya membesar saat mengenali sosok itu. Ini adalah bagian dari diriku. Darto merasakan kehadiran bayangan gelap yang juga semakin kuat. Di depan mereka, bayangan dirinya sendiri muncul. Wajah yang penuh dengan amarah dan kebencian, seperti manifestasi dari semua kegelapan yang mereka hadapi selama ini. Kalian pikir kalian bisa mengalahkan kami? Suara bayangan itu menggema, terdengar seperti bisikan dari dalam. Kami adalah bagian dari dirimu. Kalian tidak akan pernah bisa membebaskan dunia ini jika kalian tidak membebaskan diri kalian sendiri. Nina dan Darto saling menatap, menyadari bahwa mereka tidak bisa lari dari bayangan mereka sendiri. Mereka harus menghadapi diri mereka. Menerima bahwa kegelapan dalam diri mereka adalah bagian dari jiwa mereka yang tidak bisa dibuang begitu saja. Bagaimana kita bisa melakukannya? Tanya Darto, suaranya penuh dengan keraguan. Nina menatap bayangannya sendiri dengan penuh kebijaksanaan. Dengan menerima kegelapan itu, kita tidak bisa menolaknya. Darto, kita harus menghadapi, bukan melawannya. Bayangan itu mendekat, tapi kali ini, Nina dan Darto tidak mundur. Mereka berdiri tegak, dan dengan suara yang mantap, Nina berkata, kegelapan tidak akan bisa mengalahkan kita jika kita menerima diri kita sepenuhnya. Dengan kata-kata itu, bayangan mereka mulai menghilang. Kegelapan yang mengelilingi mereka mulai retak, dan perlahan, cahaya kembali menyinari ruang itu. Setelah bayangan itu menghilang, rumah tua itu mulai berubah. Dinding yang tadinya tampak rapuh kini terlihat lebih berwarna dan penuh kehidupan. Udara yang sebelumnya terasa berat kini terasa lebih ringan. Darto menatap Nina, dan mereka tahu, meskipun dunia ini telah dibebaskan dari kutukan fisik, mereka masih harus menghadapi perjalanan batin mereka. Ini bukan akhir, namun awal dari pemahaman mereka tentang diri mereka yang sebenarnya. Kita sudah menang. Nina berbisik dengan senyuman yang penuh harapan. Sekarang kita harus benar-benar menghadapinya. Setelah melewati malam yang penuh ketegangan, Nina dan Darto kini berdiri di ambang kesadaran baru. Mereka telah melewati ujian yang berat, menghadapi kegelapan dalam diri mereka sendiri, dan meskipun dunia fisik di sekitar mereka tampak lebih terang, perjalanan batin mereka belum selesai. Ada satu hal yang kini lebih jelas bagi keduanya. Kegelapan bukanlah musuh, tetapi bagian dari perjalanan hidup yang harus mereka pahami dan terima. Matahari yang terbit di atas desa membawa cahaya hangat, tapi tidak cukup untuk menghapus perasaan berat yang masih menghantui hati mereka. Mereka tahu, meskipun mereka telah mengalahkan bayangan yang muncul di rumah tua itu, masih ada banyak rahasia yang harus mereka pecahkan, dan penyesalan yang harus mereka lewati. Aku merasa seolah kita baru saja memulai perjalanan ini, kata Darto, menatap jalan desa yang kini tampak lebih hidup. Seperti dunia ini tidak lagi sama,
Tapi aku juga merasa ada bagian dari diri kita yang belum terselesaikan. Nina mengangguk. Matanya menyapu pemandangan di sekeliling mereka. Aku juga merasakannya. Kita sudah mengalahkan kutukan fisik, tapi dunia batin kita, jiwa kita, masih penuh dengan keraguan dan ketakutan. Mungkin kita harus menemukan cara untuk menyembuhkan diri kita, bukan hanya dunia ini. Perasaan bimbang dan berat itu mulai menumpuk saat mereka berjalan menuju perbatasan desa. Meskipun kedamaian kini telah kembali, mereka merasakan adanya keterasingan, suatu perasaan bahwa meskipun semuanya tampak baik-baik saja, ada hal yang hilang dalam diri mereka. Tiba-tiba, sosok lain muncul dari balik pepohonan yang lebat. Seorang pria tua, wajahnya penuh dengan keriput, namun matanya penuh dengan kebijaksanaan. Dia mengenakan pakaian tradisional, dengan keris di sisi pinggangnya. Ada sesuatu yang memikat dalam cara dia berjalan, seperti orang yang telah melihat dunia dalam berbagai bentuk dan tak pernah menghindar dari kenyataan pahit. Pria itu mendekati mereka dengan tatapan penuh arti. "Anak-anak muda, kalian telah melewati jalan yang berat," katanya dengan suara serak namun penuh kekuatan. "Namun, kalian belum sepenuhnya memahami apa yang kalian hadapi. Dunia ini tidak hanya sekadar apa yang tampak di depan mata." Darto menatap pria itu dengan rasa penasaran. "Siapa Anda? Dan apa maksudnya dengan belum sepenuhnya?" Pria tua itu tersenyum tipis, seolah sudah mengetahui pertanyaan yang akan muncul. "Aku adalah penjaga dari jalan antara dunia. Yang kalian hadapi bukan hanya kegelapan luar, tetapi kegelapan dalam. Tidak ada yang lebih kuat daripada keinginan yang tersembunyi di dalam hati manusia. Kami sudah menghadapi bayangan kami, menerima semua ketakutan dan penyesalan itu," kata Nina, mencoba menyaring kata-katanya. "Tapi tetap saja, ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum kami temukan." Pria tua itu mengangguk pelan, menatap mereka dengan pandangan yang seolah mampu menembus hingga ke dasar jiwa mereka. "Kalian berpikir kalian telah selesai. Tapi yang kalian hadapi baru sebatas permukaan. Setiap manusia membawa cerita yang lebih dalam, jauh lebih dalam dari yang bisa kalian lihat sekarang." Nina merasakan getaran dalam dadanya, seperti ada sesuatu yang terbangun dalam dirinya. "Apa yang harus kami lakukan?" tanya Nina, suara penuh ketegangan. Pria tua itu melangkah mendekat. "Kini hanya beberapa langkah dari mereka. Kalian harus kembali ke tempat awal kalian. Tempat di mana semua ini dimulai. Tempat di mana hati kalian pertama kali dipilih untuk mengarungi perjalanan ini." Dengan kata-kata itu, pria tua itu berbalik dan melangkah menuju hutan yang lebat, seolah mempersilakan mereka untuk mengikuti. Nina dan Darto saling menatap. Keduanya merasa seolah ada panggilan yang harus mereka jawab. Mereka tahu bahwa ini adalah bagian dari jalan mereka. Jalan yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Mereka mengikuti pria tua itu tanpa ragu, menuju hutan yang tampak lebih gelap dan lebih dalam dari sebelumnya. Semakin mereka melangkah, semakin berat perasaan mereka, seperti ada sesuatu yang menarik mereka lebih dalam ke dalam dunia yang lebih misterius, sebuah tempat yang penuh dengan rahasia lama. Setelah beberapa saat berjalan, mereka tiba di sebuah gua besar yang tersembunyi di bawah akar pohon tua. Batu-batu besar menghalangi jalan masuk, namun pria tua itu hanya melangkah dengan mudah, seakan batu-batu itu tidak ada artinya. Di dalam gua, mereka merasakan kedalaman yang tak terbayangkan, dan ada sesuatu yang terasa sangat menghantui. "Ini adalah tempat di mana semua dimulai," kata pria itu dengan nada serius. "Jika kalian ingin menyelesaikan perjalanan ini, kalian harus kembali ke tempat ini dan menerima segala yang terjadi." Nina dan Darto menatap gua itu, dan mereka tahu, perjalanan ini belum berakhir. Mereka masih harus menghadapi lebih banyak hal, dan ini adalah ujian terakhir mereka untuk menyembuhkan diri dan dunia ini sepenuhnya. Dengan langkah mantap, mereka melangkah ke dalam gua, siap untuk menyelesaikan semua yang belum tuntas. Gua itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup yang masuk melalui celah-celah batu. Udara di dalamnya terasa berat dan penuh ketegangan. Setiap langkah yang mereka ambil terasa seperti langkah menuju takdir yang telah lama mereka hindari. Namun, semakin dalam mereka memasuki gua itu, semakin kuat pula rasa yakin yang tumbuh dalam diri mereka.
Mereka tahu, ini adalah tempat di mana segalanya akan ditemukan, tempat di mana kunci untuk kebebasan sejati ada. Pria tua yang memandu mereka kini sudah menghilang, meninggalkan mereka di dalam gua dengan suasana sunyi yang mendalam. Di depan mereka, terlihat sebuah ruang luas di dalam gua, dipenuhi oleh batang-batang stalaktit yang menggantung seperti pilar-pilar kehidupan yang berdiri tegak menghadap langit-langit gua yang tak terlihat. Ini tempatnya, kata Darto, suara rendah dan bergetar. Di sini kita harus menemukan jawabannya. Nina mengangguk, matanya memandang ke segala arah, merasakan sesuatu yang tak terungkapkan di dalam udara yang tebal dengan energi kuno. Tiba-tiba, terdengar suara gemericik air yang mengalir dari arah dalam gua, seolah-olah memanggil mereka untuk mendekat. Mereka mengikuti suara itu hingga akhirnya tiba di sebuah kolam air yang bersinar lembut, memantulkan cahaya mereka dengan cara yang sangat aneh, seperti cermin yang menampilkan bukan hanya wajah mereka, tetapi juga jiwa mereka. Apakah ini? Nina berbisik. Matanya terbuka lebar saat melihat air kolam yang berkilau dengan warna-warna aneh, seperti membawa kisah-kisah masa lalu. Darto menatap Nina, lalu pelan-pelan mendekat. Mungkin ini adalah cara dunia ini berbicara kepada kita. Cara untuk menyelesaikan semua ini. Dengan rasa ragu namun penuh tekad, mereka berdua mendekati kolam itu dan membiarkan air dingin menyentuh kulit mereka. Begitu tangan mereka terendam, sebuah visi muncul dengan jelas di depan mereka. Cahaya yang begitu terang, diikuti oleh bayangan-bayangan yang bergerak cepat, menceritakan kembali kisah-kisah yang telah mereka lupakan. Di dalam air, mereka melihat kehidupan mereka yang telah lama hilang, kisah-kisah masa lalu yang penuh dengan penyesalan, ketakutan, dan pilihan-pilihan yang telah membawa mereka ke titik ini. Sosok-sosok dari masa lalu, orang-orang yang mereka cintai, orang-orang yang mereka hancurkan, serta bayangan gelap yang telah mengikuti mereka, semuanya terpapar dalam refleksi air itu. Inilah yang harus kalian hadapi. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, datang dari dalam kolam. Kalian harus menghadapi segenap kegelapan dalam diri kalian. Itu adalah bagian dari takdir kalian. Tak ada yang bisa membebaskan dunia ini kecuali kalian menerima bahwa kegelapan itu adalah bagian dari hidup kalian. Nina dan Darto saling berpandangan. Mereka tahu ini adalah ujian terakhir, bukan hanya untuk menyelesaikan kutukan yang menghantui desa mereka, tetapi juga untuk membebaskan diri mereka sendiri dari segala penyesalan dan keraguan yang telah bertahan terlalu lama. Nina mengangkat wajahnya, matanya penuh tekad. Aku siap. Aku siap menerima semua ini. Darto juga mengangguk, menguatkan hati. Kita tak akan lari lagi. Kita harus hadapi ini. Dengan keputusan yang bulat, mereka memejamkan mata dan membenamkan tangan mereka lebih dalam ke dalam air kolam, membiarkan air itu menyerap segala kegelapan yang ada dalam hati mereka. Cahaya itu semakin terang, dan saat mereka membuka mata, mereka melihat sebuah pemandangan baru, dunia yang lebih terang, bebas dari bayangan gelap yang selama ini menghantui. Namun, dunia ini tidak menjadi sempurna begitu saja. Ketidaksempurnaan tetap ada, luka-luka batin yang tak bisa langsung sembuh. Tapi mereka tahu bahwa penerimaan adalah langkah pertama untuk menyembuhkan semuanya. Dunia ini, meskipun penuh tantangan, kini terasa lebih terbuka dan penuh dengan kemungkinan baru. Suasana gua mulai berubah. Batu-batu stalaktit yang sebelumnya tampak menekan kini memancarkan cahaya, seperti sumber kehidupan yang baru. Mereka tahu bahwa dunia ini, baik dunia luar maupun dunia dalam mereka, akan terus berubah, tetapi mereka sudah siap untuk menghadapinya bersama. Nina dan Darto berjalan keluar dari gua, terbebas dari kutukan yang telah lama membelenggu mereka. Di luar, udara terasa lebih segar, dan matahari yang terbit kini menyinari dunia dengan sinar yang lebih terang. Semua orang yang ada di desa, yang selama ini hidup dalam ketakutan, kini bisa merasakan bahwa ada perubahan besar yang terjadi. Kita telah menjalani perjalanan yang panjang, kata Darto, matanya menatap langit yang cerah. Tapi perjalanan ini belum benar-benar berakhir. Kita harus terus berjalan. Nina tersenyum, merasakan bahwa mereka kini berada di jalan yang benar. Ya, perjalanan ini baru saja dimulai. Dunia kita sekarang berbeda,
dan kita akan terus membuatnya lebih baik. Pesugihan kandang bubrah telah berakhir, tetapi apa yang telah mereka pelajari, keberanian, penerimaan, dan pengampunan diri, adalah hal yang akan mengubah kehidupan mereka selamanya. Setelah melewati perjalanan panjang yang penuh dengan cobaan dan kesulitan, Nina dan Darto kini kembali ke desa mereka. Walaupun mereka merasa bebas dari kutukan yang selama ini menghantui, ada sesuatu yang tak terungkapkan, sesuatu yang seolah masih mengambang di udara, meski dunia luar tampak lebih terang. Pagi itu, mereka berjalan menyusuri jalan desa yang sudah tampak berbeda. Tidak ada lagi rasa takut yang membekas di wajah warga. Namun, meskipun kedamaian sudah kembali, bayangan masa lalu masih terasa begitu dekat. Mereka tahu bahwa meskipun mereka telah menghadapi dunia luar, mereka masih harus menghadapi sisa-sisa dari perjalanan batin mereka sendiri. Darto menatap Nina, yang kini tampak lebih tenang, meski ada sorot mata yang tajam, seolah menyimpan pertanyaan besar yang belum terjawab. Apa yang kita lakukan sekarang, Nina? Kita sudah selesai dengan perjalanan ini, tapi ada sesuatu yang belum bisa aku pahami. Kita masih dibayangi oleh sesuatu, kan? Nina mengangguk pelan. Aku merasakannya juga. Kita telah mengalahkan kegelapan itu, Darto. Tapi kenapa rasanya ada yang hilang? Apa benar kita sudah menyelesaikan semuanya? Pertanyaan Nina menggantung di udara, dan untuk pertama kalinya dalam perjalanan ini, mereka berdua merasa kosong, seakan perjalanan mereka membawa mereka pada kesadaran baru yang lebih dalam. Mungkin jawaban itu bukan hanya tentang mengalahkan kutukan atau makhluk gaib. Mungkin jawaban itu ada pada kita sendiri, pada cara kita menghadapinya. Kata Nina, suaranya pelan, namun penuh dengan pemahaman yang mendalam. Darto terdiam sejenak, lalu mengangguk. Aku mulai mengerti. Ini bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar kita, tetapi tentang apa yang terjadi di dalam diri kita. Saat mereka melanjutkan langkah mereka tiba di sebuah tempat yang akrab, sebuah tanah lapang di ujung desa, tempat mereka pertama kali bertemu dengan orang-orang yang mereka cintai, dan juga tempat di mana perjuangan mereka dimulai. Di tempat ini, mereka bertemu dengan beberapa orang desa yang tampaknya menunggu kedatangan mereka. Ada Minah, Kodir, dan beberapa orang lainnya, yang sejak lama menjadi bagian dari perjalanan mereka. Minah menghampiri mereka dengan langkah ringan, wajahnya lebih cerah, meskipun masih ada sedikit kekhawatiran yang tersisa di mata. Nina, Darto, kalian sudah kembali. Apa yang kalian temui? Apakah benar-benar sudah berakhir? Nina tersenyum tipis, meskipun di dalam hatinya masih ada keraguan. Iya, sepertinya sudah berakhir, Minah. Tapi kita harus menerima kenyataan bahwa ada hal-hal yang selalu berubah, meski kita ingin kembali ke masa lalu. Minah menatap mereka dalam diam, lalu berkata, "Jangan lupa, perubahan bukanlah hal yang buruk. Terkadang kita hanya perlu menghadapi masa lalu untuk menemukan kekuatan kita sendiri." Darto mengangguk, merasakan kedalaman kata-kata Minah. Ya, kita tidak bisa lari dari kenyataan. Tapi kita bisa memilih untuk melangkah maju. Saat itu, seorang pria tua yang pernah mereka temui di gua tiba-tiba muncul di antara mereka. Sosoknya masih penuh dengan kewibawaan, dan mata tuanya memancarkan kebijaksanaan yang tak tertandingi. Apa yang kalian hadapi selama ini bukan sekadar kutukan dunia, tetapi keputusan-keputusan yang kalian buat. Dunia ini adalah cerminan dari keputusan kalian, dan sekarang, kalian memiliki kesempatan untuk memilih arah yang baru, kata pria tua itu dengan suara yang dalam, menggetarkan hati Nina dan Darto. Masa lalu kita adalah bagian dari perjalanan ini. Tapi apa yang kita lakukan sekarang akan menentukan bagaimana dunia ini berubah, lanjut pria tua itu. Nina menatap pria tua itu dengan rasa terima kasih, meskipun dia tahu bahwa mereka masih memiliki pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar mereka. Dengan tekad yang lebih kuat, Nina dan Darto akhirnya memutuskan untuk menerima kenyataan bahwa meskipun perjalanan mereka telah mengubah mereka masih harus terus berjalan untuk membawa perubahan positif ke dunia mereka. Dunia ini, meskipun penuh dengan kegelapan dan ketakutan, juga penuh dengan peluang baru yang bisa mereka ciptakan. Mereka melihat ke depan,
menuju masa depan yang belum terdefinisi, namun penuh dengan kemungkinan yang tak terhitung. Mereka tidak tahu apa yang akan datang, tetapi yang mereka tahu adalah bahwa perjalanan mereka untuk memahami diri dan dunia ini belum berakhir. Itu baru saja dimulai. Akhir yang sejati bukanlah penutupan, tetapi awal dari sebuah perjalanan yang terus berlangsung. Cerita ini berakhir di sini, namun perjalanan mereka tetap berlanjut. Pesan akhir dari cerita ini. Dalam kehidupan, tak ada perjalanan yang benar-benar selesai. Setiap keputusan, setiap langkah yang kita ambil, baik atau buruk, akan membentuk jalan yang harus kita tempuh. Kegelapan dan teror mungkin datang, tetapi kekuatan sejati terletak pada bagaimana kita menghadapinya, bukan dengan lari, tetapi dengan keberanian untuk menerima dan mengubah diri kita. Pesugihan kandang bubrah bukan hanya tentang kutukan atau makhluk gaib. Ini adalah cerita tentang penerimaan atas kenyataan, berani melepaskan masa lalu, dan memilih untuk berubah. Kita semua membawa beban, tapi kita juga memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Mungkin perjalanan kita tidak selalu mulus, tapi setiap langkah adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dan mengubah dunia kita menjadi tempat yang lebih baik pula. Jangan pernah takut untuk menghadapi bayanganmu, karena hanya dengan demikian, kita dapat menemukan cahaya yang sejati di dalam diri kita. Tak ada kegelapan yang bisa bertahan selamanya, dan dalam setiap perjalanan hidup, kita selalu memiliki pilihan untuk melangkah ke arah yang lebih terang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa perubahan dimulai dari dalam diri kita, dan dunia yang kita huni akan mengikuti langkah kita. Jangan pernah berhenti berjalan, meski tak ada yang tahu pasti tujuan akhirnya.